Bab 681, Ginjo Kugo. Ini dia. Sementara Roja berpikir, Sukuro Tsukishima menyiapkan anggur Roja dan menaruhnya di depannya. Roja tidak tertarik dengan alasan Sukuro Tsukishima ada di sini atau apa tujuannya. Ia hanya tertarik pada kemampuannya. Jadi, ia menatap Sukuro Tsukishima, yang kembali mengambil bukunya dan berkata, bolehkah aku melihat buku di tanganmu? Hah, Sukuro Tsukishima sedikit terkejut sebelum dia menggelengkan kepalanya dan berkata, maaf, ini buku pribadi. Jika aku benar-benar ingin melihatnya. Roja tersenyum kecil sambil menaruh anggur di bar. Ekspresi Sukuro Tsukishima menjadi dingin sebelum dia berkata dengan tenang, kalau begitu, yang bisa kukatakan padamu adalah aku sangat menyesal. Suara mendesing. Sukuro Tsukishima yang tidak mengetahui dengan pasti asal-usul Roja, menghunus pedangnya yang merupakan penanda buku, lalu menusukkannya ke arah Roja. Masukkan kehadiran. Roja berada di alam abadi. Bahkan Yuah tidak akan mampu mengubah masa depannya, apalagi Sukuro Tsukishima yang mencoba mengubah masa lalunya. Roja langsung mengangkat tangannya dan meraih pedang itu. Mendengar itu, Sukuro Tsukishima hampir tertawa kecil, tetapi sesaat kemudian, ia terkejut karena pedang itu tidak melukai Roja. Dia bisa dengan jelas tahu kalau kemampuannya tidak berhasil pada Roja. Dengan kata lain, kemampuan Fullbring-nya tidak dapat memengaruhi Roja. Roja mengabaikan keterkejutan dan ketidakpercayaan di wajah Sukuro Tsukishima dan meraih pedangnya dengan jarinya sambil menatapnya dengan penuh minat. Di mata Roja, pedang itu hancur berkeping-keping dan tersusun menjadi bentuk hukum waktu yang paling dasar. Masukkan kehadiran. Roja mengamati pedang itu dengan saksama. Mata Roja berkedip saat ia mulai memahami hukum waktu lebih jauh, yang tidak terjadi dalam waktu lama. Pada saat ini, seorang pria parubaya yang mengenakan penutup mata sebelah datang dengan ekspresi rendah sambil berkata, Tsukishima, ada apa? Siapa orang ini? Kutsuzawa Giriko langsung meraih arloji sakunya karena dia sangat waspada. Namun di saat berikutnya, ia tertegun karena arloji saku itu lenyap dari tangannya dan muncul di tangan Roja. Waktu tidak berbohong, kemampuan berbasis waktu yang menarik. Tatapan Roja beralih ke arloji saku Kutsuzawa Giriko saat dia sekali lagi memeriksa benda itu dengan cara yang sama seperti yang dia lakukan pada pedang. Ekspresi Sukuro Tsukishima dan Kutsuzawa Giriko menegang sepenuhnya, tetapi tiba-tiba sebuah pedang raksasa jatuh ke arah Roja dengan jahat. Akan tetapi, Roja hanya mengangkat satu jari dan menahan pedang raksasa itu. Jari ramping seperti itu menghentikan pedang raksasa di udara seolah-olah itu adalah mainan. Pemilik pedang ini adalah Ginjo, yang ekspresinya sangat jelek saat dia melihat jari Roja yang menangkis pukulannya. Anggota Zero Squad, Roja yang luar biasa. Transenden adalah nama sandi Roja di pasukan Zero, karena ia merupakan anggota paling misterius dari keenamnya, dan nama sandinya tersebar luas di seluruh Soul Society. Karena Ginjo mengikuti pergerakan Soul Society, mustahil baginya untuk tidak mengenali Roja. Jadi, Roja mengamati pedang Tsukishima dan jam tangan Kutsuzawa Giriko sejenak, lalu menjentikkan jarinya dengan keras, langsung menghancurkan pedang dan jam tangan itu dan mendorong Ginjo ke belakang dan perlahan berbalik ke arahnya. Shinigami pengganti yang hilang, Ginjo Kugo, bolehkah aku bertanya apa yang kamu lakukan bersembunyi di sini? Petik 2, petik 2. Baik Kutsuzawa Giriko maupun Tsukishima merasa takut, Roja baru saja menghancurkan barang milik mereka, dan mereka pun menggunakan kemampuan Fullbur mereka. Ginjo dipenuhi keringat dingin saat dia menatap Roja dan berkata, untuk berurusan denganku, mereka mengirimmu ke sini. Roja memberi isyarat dengan jarinya sambil berkata, tidak. Jangan salah paham, sebenarnya aku di sini bukan untuk berurusan denganmu. Aku hanya kebetulan lewat di sini, kau tidak pantas untukku datang ke sini khusus untukmu. Bajingan, Ginjo menggertakkan giginya saat dia menggunakan kekuatan penuhnya untuk menebas Roja menggunakan pedang dua tangan raksasanya. Namun kali ini, Roja tidak mengangkat jarinya. Sebaliknya, ia mengambil sehelai rambut dari kepalanya dan meniupnya pelan-pelan dengan mulutnya. Helaian rambut itu terbang langsung ke arah pedang raksasa itu, langsung memotongnya menjadi dua, dan bergerak ke arah Ginjo tanpa henti. Ini tidak mungkin. Ginjo ketakutan, dan wajahnya penuh ketakutan. Dia tahu bahwa Roja sangat kuat, tetapi Roja menghancurkan pedangnya hanya dengan sehelai rambut yang ditiupnya dengan lembut membuatnya gemetar. Bagaimana kesenjangannya bisa begitu besar? Petik 2 tanda seru petik 2. Tertawa. Ginjo meraung sambil menghunus pedang patahnya dan melambaikannya ke arah helaian rambut. Setiap kali pedang menyentuh rambut, rambut itu akan terpotong sementara helaian rambut itu tidak berhenti bergerak maju. Seolah-olah helaian rambut itu merupakan pedang yang sangat tajam yang diayunkan oleh seorang pendekar pedang ulung. Bab 682, Skushen ditangani. Bab 682, Skushen ditangani. Garis miring 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 garis miring. Di dunia Shinigami, tekanan spiritual adalah yang menentukan kekuatan. Ini adalah skala pertama jika ada celah dalam tekanan spiritual, maka yang terkuat menang. Seperti halnya wakil kapten dan kapten. Yang pertama tidak akan pernah mengalahkan yang kedua. Bahkan mustahil bagi seorang wakil kapten untuk melukai seorang kapten jika ia melepaskan semua tekanan spiritualnya. Dan jurang pemisah antara Roja dan Ginjo serta gengnya jauh lebih besar daripada jurang pemisah antara seorang kapten dan seorang wakil kapten. Ginjo berusaha mati-matian untuk menyingkirkan helaian rambut yang dikirimkan Roja kepadanya, namun sia-sia. Saya mengizinkanmu. Aduh, tiba-tiba seluruh tubuh Roja diselimuti cahaya merah muda sebelum ia dilemparkan ke dalam rumah boneka. Melihat ini, Ginjo menggertakkan giginya dan berteriak.
Mundur cepat, kita tidak bisa melawannya. Tsukishima dan yang lainnya sudah kehilangan keinginan untuk bertarung, dan begitu Ginjo memerintahkan mundur, mereka keluar dari bar tanpa ragu-ragu. Tetapi orang baru yang menggunakan roja yang dipenjara di rumah bonekanya tidak dapat pergi karena dia melihat ke bawah ke arah rumah boneka itu. Rumah boneka saya, permukaan rumah boneka retak sebelum roja muncul keluar. Kemampuan yang membosankan, tapi mungkin ada gunanya. Sambil meletakkan tangan di dagunya, roja menatap gadis yang panik dan berencana untuk mundur itu dan berkata, Ame no Minaka. Riruka menghilang tanpa jejak dan langsung dikirim ke dalam ruang Sen Maboroshi. Ruang Sen Maboroshi benar-benar berbeda dari sebelumnya. Saat roja mencapai alam abadi, sekarang dunia itu dipenuhi cermin yang terhubung ke banyak dunia berbeda. Setelah memindahkan Riruka ke tempatnya, roja langsung berkedip dan muncul dari bar di hadapan Tsukishima yang tengah berjuang untuk melarikan diri. Dalam cerita aslinya, orang ini akan muncul setelah Arc Aizen, dan roja sama sekali tidak peduli dengan hal ini. Dia langsung mengangkat tangannya dan menjatuhkannya ke Tsukishima. Ledakan, Tsukishima berbalik dengan ngeri, tetapi ia tidak dapat menghindari serangan telapak tangan itu dan terbanting ke tanah. Ia pun tewas. Roja mengabaikan keterkejutan dan kengerian para pejalan kaki dan langsung berkedip lagi. Dia muncul di depan Kutsuzawa Giriko. Dia melancarkan serangan telapak tangan sekali lagi, dan secara langsung Kutsuzawa berubah menjadi roti daging. Sekali lagi, roja berkedip dan muncul di samping Ginjo. Jangan lari, Sunpoku tidak memiliki cooldown. Brengsek, Ginjo mengumpat. Dia tidak memikirkan cooldown atau Sunpo, hanya cara untuk menjauh sejauh mungkin dari roja. Tiba-tiba, tekanan spiritual hitam menyelimuti roja. Seorang anak laki-laki muda yang tampak seperti Hitsugaya muncul mengenakan topi hijau dan memegang konsol game. Aku bisa menambahkan cooldown padamu, Sunpo, tunggu, tidak, Ginjo, pergi. Wajah Yukio Hans tiba-tiba berubah. Yukio Hans melihat Ginjo berlari dan menoleh ke arah roja. Keringat dingin menggelitik dahinya sebelum tiba-tiba, ia mengangkat kakinya dan ingin mengikuti di belakang Ginjo. Akan tetapi, sebelum dia bisa bergerak, dia mendengar suara berderak di belakangnya. Kenapa anak sepertimu bermain seharian? Sebuah tangan spiritual besar muncul di atas Yukio Hans dan langsung menamparkan kemampuannya. Roja langsung melesat sekali lagi dan menyusul Ginjo. Ginjo tidak berlari tanpa tujuan. Sebaliknya, ia berlari ke arah Tristan. Namun sebelum Tristan sempat berbuat apa-apa, sebuah tangan spiritual besar jatuh dari langit. Ginjo berhasil menghindarinya, tetapi tangan itu tetap menggeseknya. Ia merasa seperti tertabrak truk dan tak kuasa menahan diri untuk menyemburkan darah. Tristan, di sisi lain, dapat bereaksi secepat Ginjo dan langsung terpanggang di tanah. Sudah kubilang aku hanya lewat saja, tapi karena kau menyerangku, aku tidak punya pilihan selain mengirimmu ke Soul Society. Ginjo menggertakkan giginya, tetapi sebelum dia bisa mengatakan apapun, roja mengulurkan tangannya seolah-olah dia mencoba memegang sesuatu. Ruang di sekitar Ginjo mulai berputar dan semakin mengecil. Pada akhirnya, Ginjo meledak dalam kabut berdarah. Ada apa? Apa yang telah terjadi? Tekanan spiritual sudah menarik perhatian Ichigo dan Rukia, yang sedang berhadapan dengan Hollow di kota ini. Ketika mereka berdua tiba, roja sudah menarik tangannya. Kamu di sini, jangan khawatir, kamu tidak perlu mengurusi masalah ini di sini. Melihat Ichigo dan Rukia, roja tidak menjelaskan apapun, tetapi dia menggunakan cara unik Squad Zero berbicara dengan Gotei 13 dan memberitahu mereka tentang apa yang terjadi. Ginjo dan perusahaannya di dunia manusia dihancurkan. Hei, kamu tidak menjelaskan apa yang kamu lakukan. Ichigo tahu bahwa manusia mati di sini. Jika itu hampa, maka itu tidak masalah, tetapi membunuh manusia membuatnya marah, dan ia langsung memegang sanpakutonya dan berteriak pada roja. Ichigo, Rukia takut dengan apa yang dilakukan si idiot itu. Roja menatap Ichigo dan berkata, apakah aku perlu menjelaskan sesuatu padamu? Wah, dengan lambaian lengan bajunya, roja mengirim Ichigo terbang ke cakrawala. Rukia tidak melakukan apa-apa dan tetap menatap roja dengan polos, mengisyaratkan bahwa ini tidak ada hubungannya dengan dirinya. Pergi, jangan biarkan dia mati. Roja berbalik, dan dengan satu langkah, dia menghilang. Bab 683, Shinigami yang sebenarnya. Bab 683, Shinigami yang sebenarnya. Soul Society, Gotei 13. Di dalam aula pertemuan, para kapten tetap hadir tanpa ada perubahan, kecuali Hitsugaya yang menggantikan roja. Dalam pertemuan itu, Yamamoto mengumumkan bahwa roja telah berhadapan dengan Ginjo, Shinigami pengganti, di dunia manusia. Mendengar hal itu, ekspresi para kapten dalam pertemuan itu menjadi tidak biasa, karena pertarungan yang dimulai antara roja dan para kapten disebabkan oleh pengganti yang sama, Shinigami. Tapi bukankah roja terlalu malas? Dia malah meninggalkan istana Raja Jiwa untuk turun ke dunia manusia dan berurusan dengan Ginjo sendiri. Sekarang, kita bisa menutup kasus mantan Shinigami pengganti itu. Yamamoto berkata dengan suara yang dalam, dan pada saat yang sama, mengenai kekacauan yang disebabkan oleh pertarungan, aku akan membiarkan divisi ke-13 mengurusnya. Ya, Ukitake melangkah maju dan mengangguk. Saat roja melawan para kapten, Ukitake kebetulan sedang tidak ada di tempat karena sakit. Ia sangat terkejut saat mendengar bahwa roja berhasil mengalahkan 8 kapten, termasuk Sun Sui. Berbicara tentang divisi ke-13, sepertinya Shinigami, Rukia Kuchiki, telah menghilang selama seminggu. Apakah ada hasil dari penyelidikannya? Belum. Ukitake berkata dengan nada meminta maaf sambil menatap sang guru, lalu dia menoleh ke arah Byakuya yang dingin dan anggun dan berkata, maafkan aku tidak merawat adikmu dengan baik. Tidak masalah. Byakuya menjawab permintaan maaf Ukitake dengan tenang.
Meskipun dia juga khawatir tentang Rukia, dia tidak akan mengungkapkannya. Ukitake tahu kepribadian Byakuya, jadi dia tetap tersenyum dan menyampaikan permintaan maafnya sebelum kembali ke barisan. Dia tiba-tiba pergi ke dunia manusia, dan ke kota Karakura saat itu. Aizen menundukkan kepalanya saat sebuah cahaya melintas di matanya tanpa seorang pun menyadarinya. Mengenai apa yang terjadi pada Ginjo dan yang lainnya setelah mereka meninggal, Roja tidak peduli dan tidak memperhatikan hal sepele seperti itu. Saat ini, ia sedang menemani sekelompok siswa saat mereka sedang dalam perjalanan ke gunung terdekat. Para siswa bermain dan mengobrol di antara mereka sendiri, sementara Roja berjalan sendirian. Bukan karena dia tidak populer atau penyendiri atau semacamnya, tetapi orang-orang akan menghindar dari auranya yang mulia. Bahkan gadis-gadis tidak bisa mengajaknya keluar atau menyatakan cinta kepadanya karena mereka pikir dia jauh di atas kemampuan mereka. Hanya Rukia yang sering berbicara padanya, dan itu hanya karena dia bersikap hormat. Rukia mulai merasakan sesuatu yang aneh beberapa hari terakhir ini. Biasanya, dia akan mendapatkan kembali sedikit kekuatannya sekarang, tetapi sebaliknya, dia merasa lebih lemah. Jika Anda mengalami masalah dengan situs web ini, silakan terus membaca novel Anda di situs web baru kami Mitangs. Dia tidak curiga sedikit pun kecuali fakta bahwa dia memberikan sebagian besar kekuatannya pada Ichigo, itulah mengapa dia begitu lemah sekarang. Jika ini terus berlanjut, Soul Society akan mengetahuinya cepat atau lambat. Rukia mendesah karena merasa tertekan. Meskipun dia belum menjadi perwira yang duduk, kekuatannya tidak kalah dengan perwira yang duduk ke-10. Jadi, misi penjagaan di dunia manusia biasanya tidak akan menimbulkan bahaya. Dia memang melakukan kesalahan, tetapi dia tidak ingin menghadapi Soul Society dan Byakuya tanpa menyelesaikan masalahnya. Kamu akan baik-baik saja saat kamu kembali. Tiba-tiba, alur pikiran Rukia terhenti saat dia mendengar suara Roja. Dia menatapnya dan tersenyum, kita teman sekolah, jika sesuatu benar-benar terjadi, aku akan membantumu. Merah. Meskipun kata-katanya terdengar biasa saja, efeknya terhadap Rukia terasa seketika. Dia merasa sangat rileks setelah mendengar kata-katanya. Rukia tahu bahwa teman sekolah yang dimaksud Roja bukanlah murid SMA pertama. Ia merujuk pada Akademi Shinigami. Saat dia mendengar kata-katanya, beban di pundaknya seakan hilang sepenuhnya. Para siswa di dekatnya tercengang saat Roja memulai percakapan dengan Rukia karena beberapa gadis bersemangat dan berbicara dengan Roja sebelumnya, tetapi dia mengabaikan mereka dengan sopan. Dan sekarang dia berbicara dengan Rukia. Saat rombongan mencapai puncak gunung, mereka meletakkan ransel dan menggelar beberapa selimut untuk duduk. Roja diundang oleh banyak wanita untuk datang dan duduk bersama mereka, tetapi Roja memilih untuk duduk bersama semua orang alih-alih hanya duduk bersama satu atau dua orang. Ketika para siswa sedang makan, tiba-tiba seorang pria parubaya menghampiri mereka dan bertanya, "Bolehkah aku duduk di sini?" Tentu saja, para siswa tidak melihat ada masalah dengan pria parubaya ini dan memberi tempat duduk. Namun, Roja tampak sangat terkejut saat ia menatap aneh ke arah laki-laki ini. Roja tidak dapat menahan diri untuk bertanya kepada orang ini, apakah Anda seorang detektif? Ya, apakah kamu mengenalku? Pria parubaya itu sedikit terkejut sebelum dia tertawa bangga dan berkata, saya Kogoro Mori. Merah. Setelah berkata demikian, Mori menoleh dan menatap anak kecil berkacamata itu dan berkata, Conan, bergeraklah lebih cepat, aku kelaparan. Merah. Pada saat itu, tak jauh dari situ, seorang perempuan menjerit sambil terlihat pucat dan panik. Mori dan yang lainnya berdiri dengan cepat dan menghampiri gadis yang berteriak itu. Tiba-tiba Mori menjadi serius dan berkata, itu mayat, dan sepertinya sudah ada di sini selama lebih dari 3 hari. Merah. Bab 684, kelas abnormal. Bab 684, kelas abnormal. Karena ada mayat yang ditemukan di gunung, mereka tidak dapat melanjutkan perjalanan. Setelah beberapa saat, polisi bergegas ke tempat kejadian perkara untuk memulai penyelidikan. Sungguh malang bagi para pelajar untuk mengalami hal seperti itu saat mereka sedang menikmati perjalanan mereka. Beberapa dari mereka tampak tertekan dan frustrasi karenanya. Tatsuki, aku merasa ada yang salah di sini, tidakkah kau merasakannya? Inoue dan Tatsuki berjalan bersama sambil berbicara. Mata Inoue sedikit berkedut saat dia merasakan sesuatu yang aneh melayang di udara. Tatsuki menatapnya dengan aneh sebelum mencoba menenangkan temannya, kau hanya terlalu memikirkannya karena apa yang terjadi. Tenanglah sedikit. Tetapi, santai saja, jangan berpikir. Tatsuki menaruh lengannya di bahu Inoue untuk menghiburnya, yang membuat Inoue merasa aman. Namun, saat semua orang terus berjalan menuruni gunung, sebatang pohon tiba-tiba mulai berubah bentuk secara tidak dapat dijelaskan. Pada saat ini, Ichigo dan Rukia, serta Ishida, merasakan tekanan spiritual yang datang dari tempat itu. Kosong, Rukia dan Ichigo saling berpandangan, dan mata mereka menunjukkan kecemasan mereka. Rukia segera mengeluarkan ponselnya yang digunakannya untuk berkomunikasi dengan Soul Society, namun ia tidak menemukan tanda-tanda adanya misi apapun, hal itu membuatnya terkejut. Saya tidak menerima instruksi apapun. Hollow ini seharusnya mampu menekan tekanan spiritualnya dan mengubah penampilannya. Tak jauh dari situ, Ishida sedikit menjauh dari kerumunan untuk melihat Rukia dan Ichigo, yang tampaknya tetap tinggal di belakang dan melihat sekilas Ichigo berubah menjadi wujud Shinigami. Ia tetap tenang dan kembali bergerak mengikuti kerumunan. Wah, tiba-tiba gunung berguncang ketika sebuah batang pohon besar tumbang tanpa peringatan dan menggelinding ke arah para siswa yang masih berjalan menuruni gunung. Ah, para siswa berteriak sambil menyingkir ke samping. Orihime, hati-hati. Tatsuki bergegas dan menyingkirkan Inoue dari bahaya. Namun, sebelum gadis-gadis itu bisa bernapas lega, pohon-pohon lain mulai tumbang dan bergerak ke arah mereka.
Sepertinya ada sesuatu yang mematahkan pohon-pohon itu, tetapi mereka tidak bisa melihatnya. 4 atau 5 pohon tumbang satu demi satu, dan Inoue dan Tatsuki tidak memiliki kekuatan untuk menghindarinya. Kedua gadis itu menjadi pucat saat melihat kematian mereka yang sudah di depan mata. Jika Anda mengalami masalah dengan situs web ini, silakan terus membaca novel Anda di situs web baru kami Mitangs. Sialan, dua orang idiot itu. Ishida mengumpat karena ia langsung marah pada Rukia dan Ichigo. Ia ingin segera ke sana dan menyelamatkan mereka, tetapi ia takut kekuatannya akan terungkap. Terlebih lagi, dia tidak mengenakan pakaian Quincy karena dia hanya membeli seragam sekolahnya. Saat dia ragu-ragu, Inoue dan Tatsuki hendak jatuh, mereka mencoba menghindari pepohonan, tetapi tidak ada tempat untuk bersembunyi. Melihat tidak ada cara untuk menghindarinya, Tatsuki dengan tegas berdiri di depan Inoue dan merentangkan tangannya dalam upaya putus asa untuk melindungi temannya. Tatsuki. Inoue ketakutan ketika melihat Tatsuki berdiri di depannya dan ingin menariknya kembali, tetapi dia tidak bisa bergerak karena ketakutan. Pada saat ini, Ichigo yang sedang melawan Hollow melihat hal itu dan ingin bergegas ke sana dan menyelamatkan mereka berdua, tetapi Hollow itu tidak mengizinkannya pergi. Namun, pada saat ini, seseorang bergegas menuju Tatsuki dan Inoue untuk mencoba menyelamatkan mereka. Itu Yasutora Sado. Namun, meskipun dia kuat, Inoue dan Tatsuki agak jauh darinya, dan dia tidak akan tiba tepat waktu untuk menghentikan semua batang pohon. Saat mereka yang tidak berhenti terus maju, mereka tiba-tiba hancur berkeping-keping, dan serpihan-serpihan berterbangan di udara karena anak panah yang mengenai mereka. Ishida melepaskan anak panahnya untuk menyelamatkan mereka berdua. Saat serpihan itu hendak mengenai Inoue dan Tatsuki, mereka membeku di tempat karena campur tangan kekuatan lain. Banso Tenin. Roja berjalan selangkah demi selangkah ke arah mereka sebelum dia mengayunkan tangannya dengan santai, menghalau serpihan-serpihan itu dari Orihime dan Tatsuki. Dalam waktu singkat ini, beberapa siswa menggunakan kekuatan mereka, fisik kuat Sado, kekuatan Quincy Ishida, dan Roja menggunakan Banso Tenin. Petik 2, Inoue dan Tatsuki baik-baik saja. Sado mendekati mereka dan mengucapkan beberapa patah kata sebelum berbalik untuk pergi. Roja juga menggelengkan kepalanya dan berbalik untuk pergi. Inoue dan Tatsuki tidak bisa bereaksi karena terkejut. Mereka tidak bisa melihat Roja dan Ishida dengan jelas, tetapi apa yang dilakukan Sado sungguh tidak biasa dan menakutkan. Keduanya melihat Roja mengangkat tangannya dan menggunakan Banso Tenin, tetapi mereka tidak tahu apa yang dia lakukan. Akhirnya, saat mereka pulih dari pengalaman kematian yang dekat, mereka saling memandang dan berbalik untuk melihat penyelamat mereka, hanya melihat punggung Roja sementara Sado sudah bergabung kembali dengan kerumunan. Keringat dingin Inoue memenuhi dahinya sebelum dia tersenyum lemah dan berkata, kelas kita, ini benar-benar sedikit. Tidak normal dan berisi banyak orang aneh dan berkuasa. Tatsuki menyelesaikan perkataan Inoue. Meskipun dia kuat karena latihannya, dia tidak seaneh Sado, itu hanya sesuatu yang tidak bisa dicapai dengan latihan, dan masih ada Roja dan trik sulapnya. Bab 685, Quincy dan Shinigami. Bab 685, Quincy dan Shinigami. Sejak kejadian di puncak gunung, Ishida terus-menerus menghancurkan Hollow, dan saat Ichigo tiba di tempat kejadian bersama Rukia, mereka tidak menemukan apapun. Ichigo dan Rukia terus-menerus datang terlambat ke tempat kejadian perkara, yang membuat Rukia curiga pada ponselnya. Ia mengira bahwa informasi yang dikirim kepadanya salah. Namun, setelah beberapa saat, Rukia menyadari sesuatu yang sengaja ditinggalkan Ishida. Ia melihat jejak identitas Ishida sebagai seorang Quincy. Soul Society sudah tahu tentang Ishida, tetapi mereka tidak peduli padanya, karena tidak seperti Shinigami, hanya 2 atau 3 Quincy yang tersisa di dunia. Selain itu, ayah Ishida Uryu adalah Ishida Ryuken, dan dia memiliki hubungan yang dalam dengan ayah dan ibu Ichigo. Ishida akhirnya memperkenalkan dirinya sebagai seorang Quincy yang membenci Shinigami. Mereka berbicara tentang kompetisi dan aturan. Jika aku mengalahkanmu, maka itu membuktikan bahwa dunia tidak membutuhkan Shinigami. Sambil menatap Ichigo, Ishida termakan umpan yang kosong. Apa itu? Ichigo jelas tidak tahu apa itu umpan Hollow dan bertanya. Ishida mendorong kacamatanya dan berkata, itu menggoda dan menarik mereka ke arahnya. Ichigo menatap Ishida dan menunjukkan kemarahan, apa yang kau pikirkan? Jangan libatkan orang yang tidak bersalah dalam pertarungan kita. Siapapun yang berhasil menghilangkan Hollow paling banyak dalam 24 jam ke depan adalah pemenangnya, aturannya sesederhana itu. Ishida menyela pembicaraan Ichigo dan langsung mengaktifkan umpannya. Umpan di tangan Ishida hancur dan berhamburan terbawa angin. Saat ini, di toko Urahara, rumah sakit, dan kolam renang terbuka yang besar, Kisuke Urahara, Ishida Ryuken, dan Roja melihat keluar jendela pada saat yang sama. Soul Society, para pengawal yang mengawasi dunia manusia merasa khawatir. Sudah dimulai. Roja sedang berendam di dalam air di dalam kolam renangnya, dan setelah melirik ke langit, dia berdiri dan berjalan di atas air. Dia menjentikan jarinya, dan haori putih langsung menutupi tubuhnya sebelum dia melangkah dan menghilang, mengabaikan kelesuan dan kebingungan sekelompok wanita cantik di belakangnya. Aku tidak tidur nyenyak tadi malam. Yah, kurasa aku sedang berhalusinasi sekarang. Aku harus tidur. Jika Anda mengalami masalah dengan situs web ini, silakan terus membaca novel Anda di situs web baru kami Mitangs. Di bidang pendidikan jasmani sekolah, anak-anak sedang bermain sepak bola sementara tidak jauh dari mereka, adik perempuan Ichigo, Karin, duduk di bawah pohon dan alisnya berkerut. Dia merasakan tekanan spiritual meskipun dia tidak tahu apa itu, dan itu membuatnya sangat tertekan. Apa yang sebenarnya terjadi? Dia menatap langit dan mengerutkan kening.
Pada saat berikutnya, ekspresi ngeri muncul di wajahnya saat dia melihat udara di depannya tiba-tiba terbelah, dan monster yang mengerikan muncul darinya. Monster itu meraung di udara, dan matanya langsung tertuju padanya. Tidak butuh waktu lama baginya untuk menyerbu Karin. Brengsek, Karin terkejut. Jantungnya berdetak sangat kencang saat dia melompat menjauh tanpa ragu dan menghindari pukulan itu. Ledakan, kepala si Hollow menabrak pohon dan menghancurkannya. Ia berputar mencari sasarannya sementara anak-anak di taman bermain ketakutan. Apa itu? Melihat monster besar di depannya, Karin dipenuhi dengan ketakutan. Dia melihat para siswa terpaku karena ketakutan dan langsung menghampiri mereka dan berkata, cepat pergi, keluar dari sini. Sekelompok anak-anak itu ketakutan, dan ketika mereka mendengar suara Karin, mereka mulai berteriak dan bergerak ke segala arah. Namun, kali ini, saat Hollow menyerang Karin, ia tidak dapat menghindarinya sepenuhnya. Ia merasa seperti ada mobil yang menabraknya saat ia terlempar ke udara, lengan dan bahunya terluka. Namun, dia tidak sempat melihat luka-lukanya saat sebuah cakar raksasa bergerak ke arahnya. Dia saat ini berada di udara dan tidak punya cara untuk menghindarinya. Saat dia merasa putus asa, dia melihat seseorang berjalan dari sudut matanya dengan ekspresi aneh di wajahnya. Orang itu hanya mengulurkan jarinya dan menangkap cakar monster itu, lalu mencubitnya sedikit dan menghancurkan Hollow itu seluruhnya. Karin hanya bisa menatap Roja, yang tampaknya berteleportasi, mengalahkan monster itu dan menangkapnya saat dia terjatuh. Jadi, alur ceritanya berubah. Sado tidak tiba di sini tepat waktu, dan jika aku tidak ada di sini, adik perempuan Ichigo akan mati. Roja menurunkan Karin sambil menyentuh dagunya dan berpikir. Karin menenangkan dirinya setelah mengambil napas dalam-dalam beberapa kali sebelum menatap Roja dengan bingung dan bertanya. Monster apa itu tadi? Bukankah seharusnya kau berterima kasih kepada penyelamatmu terlebih dahulu? Roja menatapnya, lalu menjentikkan bahunya yang terluka dengan jarinya. Mendesis. Karin mendesis dan menggertakkan giginya seraya berpikir, dia menjentikkan lenganku yang terluka, apa yang ada di dalam pikirannya? Hah? Wajah Karin menunjukkan keheranannya saat dia melihat ke lengannya dan mendapati memar yang membiru telah kembali normal. Anak-anak tidak boleh tahu terlalu banyak. Roja tidak memperhatikan ekspresi Karin saat dia melangkah dan menghilang. Karin mengucek matanya, tetapi setelah dipikir-pikir lagi, dia melihat monster sebelumnya, jadi dia harus menerima apapun yang dilihatnya selanjutnya. Bab 686, Berkumpulnya para Hollow. Bab 686, Berkumpulnya para Hollow. Karena besarnya tekanan spiritual yang disebabkan oleh Hollow, kaca di beberapa bangunan pecah. Saat ini, Inoue dan yang lainnya sedang membersihkan pecahan kaca. Ini benar-benar merepotkan. Tanganku akan terluka karena kacamata. Chizuru sedang memunguti pecahan kaca dari tanah dengan ekspresi bosan. Hari ini adalah akhir pekan, dan hanya klub karate yang ada di sekolah, dan secara tidak sengaja, kaca seluruh sekolah pecah. Tatsuki berjongkok di tanah sembari memunguti pecahan kaca sambil memiringkan kepalanya dengan bingung, sebagai anggota klub karate, kamu seharusnya tidak perlu khawatir tentang hal seperti itu. Pada saat ini, Inoue merasakan sesuatu yang aneh saat dia melihat keluar jendela ke langit. Baik Tatsuki maupun Chizuru tidak merasakan sesuatu yang aneh, tetapi dia merasakan aura aneh di langit sejak awal dan dapat merasakan ancaman seolah-olah seseorang sedang melihatnya, tetapi dia tidak dapat menemukan sumbernya. Pasti ada sesuatu yang terjadi. Tiba-tiba Inoue yang sedang melihat ke atas gedung secara naluriah melihat bayangan besar di atasnya, yang membuat jantungnya hampir melompat keluar dari tenggorokannya. Dia menarik napas dalam-dalam dan menenangkan diri sebelum menatap teman-temannya dan berkata sambil tersenyum, Tatsuki, Chizuru, ada acara TV yang aku suka hari ini. Aku pulang dulu, jadi ayo kita pergi bersama. Hah. Tatsuki dan Chizuru yang hampir berkelahi, menatap Inoue dengan aneh. Inoue tidak menunggu mereka dan meraih keduanya dari tangan mereka dan berlari cepat. Akan tetapi, Hollow itu sudah menyadari keberadaan Inoue, lagi pula, tekanan spiritualnya lebih kuat dari orang normal, dan di matanya, Inoue adalah santapan lesat. Aduh, Hollow itu tiba-tiba muncul di atas Inoue dan yang lainnya sebelum mereka berhasil melarikan diri jauh. Ia menatap Inoue dan berkata, kau bisa melihatku. Tubuh Inoue bergetar saat merasakan bahaya. Inoue dipenuhi keringat dingin dari ujung kepala sampai ujung kaki dan dia hanya bisa berteriak, cepat, lari. Hehehe, kau ingin kabur saat aku sedang menonton. Kau harus patuh menjadi santapanku, puff. Hollow itu menyeringai sebelum mengulurkan cakarnya ke arah Orihime. Namun tiba-tiba, seluruh tubuhnya jatuh di hadapan Inoue. Chizuru dan Tatsuki langsung berbalik ketika mendengar teriakan Inoue dan tercengang. Di udara, Roja, yang mengenakan pakaian kasual, berdiri. Ia melayang di udara atau agak mengambang. Pikiran mereka tidak dapat memproses pemandangan saat ini dan hampir mati. Keduanya tidak dapat melihat Hollow yang diinjak Roja, tetapi Inoue dapat melihatnya. Tanpa diduga, monster itu diinjak oleh Roja. Ada dua orang idiot di luar sana, yang membuat kota ini penuh dengan hal-hal seperti ini. Mereka membuatku bekerja saat liburan, dan itu benar-benar menyebalkan. Roja merentangkan tangannya dengan bosan sebelum menurunkannya. Begitu dia melakukannya, Hollow di bawah kakinya hancur, bersama dengan setiap Hollow di sekitar sekolah. Roja mendarat di tanah dengan anggun sebelum menyekat tanah dari bahumu. Tunggu. Jika Anda mengalami masalah dengan situs web ini, silakan terus membaca novel Anda di situs web baru kami Mitangs. Melihat Roja hendak pergi, Inoue tidak dapat menahan diri lagi dan berteriak ke arah Roja, Roja, apa itu tadi? Baiklah, aku akan membiarkan dia menjelaskannya kepadamu. Roja melirik Inoue dan yang lainnya dan menyadari Urahara tidak jauh, jadi dia menjatuhkan bola ke arah Urahara. Urahara berkeringat karena ini tetapi masih bisa keluar dari bayang-bayang.
Inoue adalah salah satu orang yang sangat dipengaruhi oleh Ichigo, jadi dia ada di sini untuk melihat apakah dia bisa membangkitkan kemampuan seperti Sado. Namun kemunculan Roja di sini membatalkan rencananya. Urahara berjalan tanpa ekspresi, namun dia menatap Inoue dan yang lainnya sambil menunjukkan senyuman malu. Baiklah, Nona-nona, biar aku jelaskan. Wah, sebelum dia bisa menyelesaikan kata-katanya, Tatsuki langsung mengirimnya terbang dengan tendangan berputar. Katakan saja, apa yang sebenarnya kau lakukan di sini? Urahara, Roja tidak sanggup lagi menyaksikan ini. Mulutnya berkedut sebelum dia pergi dengan tegas. Hal ini membuat Chizuru dan Tatsuki menggosok mata mereka karena terkejut. Urahara menjelaskan secara singkat kepada Inoue tentang Hollow, lalu dia menyentuh dagunya dan menatap langit. Jika itu hanya umpan hampa, ia tidak akan bisa mengumpulkan begitu banyak umpan hampa. Sepertinya ada sesuatu yang terjadi di Huecomundo. Ada juga reaksi lambat dari masyarakat jiwa. Seiring berjalannya waktu, para Hollow yang berkumpul di kota Karakura dikalahkan, tetapi banyak dari mereka yang mengepung Ichigo dan Ishida saat ini. Ketika mereka hendak mengalahkan mereka semua, tiba-tiba sebuah retakan besar muncul di langit, retakan yang belum pernah ada sebelumnya, seolah-olah seorang raksasa keluar dari retakan itu. Rukia yang saat ini tidak memiliki kekuatan apapun, menatap Hollow yang muncul dari celah itu dengan ketakutan. Dia sangat ingin membantu sekarang, tetapi dia hanya bisa menghadapi satu atau dua Hollow biasa, menghadapi mereka dalam jumlah besar atau bahkan satu Hollow yang kuat adalah hal yang mustahil. Dia putus asa ketika melihat retakan besar itu. Dia tidak mendengar dari Shinigami lain bahwa tugas jaga akan mengakibatkan masalah besar, tetapi mengapa hal ini terus terjadi di kota Karakura? Bab 687, luar biasa. Bab 687, luar biasa. Soul Society butuh waktu, mereka terlalu lambat. Rukia merasa kesal karena dia tidak tahu harus berbuat apa lagi. Pada saat ini, dia mendengar sebuah suara, dan saat dia berbalik, dia terkejut melihat Roja mengenakan pakaian olahraga kasual dengan tangan di saku sambil berkata, dunia manusia menghadapi ancaman seperti itu, dan mereka mengadakan pertemuan untuk membahas berbagai hal. Petik 2, Rukia bahkan tidak berani mengatakan sepatah kata pun saat mendengarkannya. Dia mengolok-olok Gotei 13, dan Rukia diam saja dan tidak menyela. Pada saat yang sama, dia menghela napas lega karena kota Karakura seharusnya tidak akan berada dalam masalah karena Roja ada di sini. Ishida hampir mencapai batasnya saat ini, tetapi Ichigo masih bisa terus bertarung. Melihat Ichigo masih bisa bertarung, Ishida menggertakkan giginya dan menarik busurnya sebelum melepaskan anak panah berulang kali. Jika Shinigami bersedia menerima saran Quincy dan mengakui kemampuan mereka, maka kakekku tidak akan mati, semua Quincy lainnya tidak akan mati. Kami lebih kuat dari Shinigami. Petik 2, Ichigo menatap Ichigo dengan tatapan yang berkata, apa kau idiot? Saat ia hendak marah dan mulai mengomel pada Ishida, mereka berdua mendengar langkah kaki di belakang mereka. Tunggu, jejak kaki. Pikir mereka berdua sambil terkejut, mereka pikir selain Rukia, tidak ada seorang pun di dekat mereka. Keduanya berbalik untuk melihat pendatang baru itu dan melihat siluet yang familiar. Ichigo membuka mulutnya dengan aneh saat dia berencana untuk bertanya tetapi tiba-tiba menyadari tanah di bawah kaki Roja retak setiap kali dia melangkah. Dengan langkah terakhir, Ichigo dan Ishida terpukul keras oleh tekanan spiritual mengerikan yang dilepaskan Roja. Udara menjadi lebih berat karena mereka merasa seolah-olah ada batu yang menekan mereka, dan menjadi sangat sulit untuk bernapas. Roja melangkah lagi. Semua lubang membeku di tempatnya saat mereka mulai meledak satu demi satu sebelum menghilang. Saat dia mengambil langkah ketiga, tekanan spiritualnya membumbung tinggi ke angkasa, dan seluruh Hollow di langit meledak bagaikan kembang api. Setelah dia mengambil 3 langkah itu, Rukia tidak menunjukkan keterkejutan apapun karena dia sudah tahu bahwa Roja sekuat itu, tetapi Ishida dan Ichigo lebih dari sekadar terkejut. Kekuatan macam apa itu? Ichigo tahu bahwa posisi Roja sebagai Shinigami sangat tinggi, tetapi dia tidak tahu bahwa Roja sekuat itu. Itu sungguh luar biasa. Jika Anda mengalami masalah dengan situs web ini, silakan terus membaca novel Anda di situs web baru kami Mitangs. Ishida mengira Roja hanyalah Shinigami biasa seperti Rukia atau Ichigo, tetapi melihat kekuatannya membuatnya gemetar. Sepertinya kita tidak dibutuhkan lagi di sini. Tak jauh dari situ, Urahara menyusul Tesai dan yang lainnya, dan di saat yang sama, dia ikut senang dengan kemalangan orang lain dan berkata, Gotei 13 memang butuh waktu, mungkin mereka akan berada dalam posisi yang buruk nanti. Yoruichi, dalam wujud kucing hitamnya, menatap Urahara dan berkata, lihat siapa yang bicara setelah datang terlambat ke sini. Urahara, namun saat ini, tampaknya ada satu hal yang tidak ditangani Roja, yaitu Menos Grande yang sedang dalam proses menghancurkan angkasa. Kepala raksasanya tiba-tiba mengintip ke dunia, membuat Ichigo dan Ishida sangat takut. Ini, keringat dingin menyelimuti Ichigo dan Ishida saat mereka menatap Hollow itu dengan panik. Mereka pernah menghadapi banyak Hollow sebelumnya, tetapi ini adalah pertama kalinya mereka berhadapan langsung dengan Hollow sebesar ini. Bahkan Hollow terbesar yang pernah mereka lawan sebelumnya tampak seperti bayi jika dibandingkan dengan ini. Namun, Roja tidak terhibur melihat ini karena matanya menyipit dan berkata dengan dingin, kau tahu aku di sini, tapi kau mengirim Menos Grande. Roja tiba-tiba menghilang dan berubah menjadi cahaya sebelum ia melesat ke langit, dan dengan satu serangan, Menos Grande retak dari kepala hingga ujung kaki. Setelah membersihkannya, Roja tidak kembali turun, sebaliknya, dia menatap retakan itu dan mencibir sebelum memasukkan kedua tangannya ke dalam retakan itu. Trik tak berguna bagiku. 2 tangan besar yang terkondensasi dari kekuatan spiritual murni mencengkeram kedua sisi celah angkasa sebelum merobeknya dengan keras, yang membuat Huecomundo muncul dari sisi lain.
Segera setelah itu, Roja menekankan telapak tangannya ke kedalaman retakan itu. Tekanan spiritualnya melonjak gila-gilaan ketika tidak ada apapun yang berdiri di depan telapak tangannya. Roja menabrak sesuatu, tetapi dia tidak tahu apa itu, tetapi dia belum selesai dengan ini. Apakah menurutmu aku tidak bisa pergi ke Hue Komundo? Melihat retakan itu, Roja mencibir dan merobeknya lalu melangkah maju sebelum menghilang. Melihat hal itu, Urahara menelan ludahnya sementara mulutnya berkedut, dan kata biadab bergema di benaknya. Tesai tercengang. Wajahnya dipenuhi keringat dingin saat dia mengingat bahwa dia bersikap tidak sopan di depan Roja sebelumnya. Ini, apakah dia baru saja mengejar apapun yang ada di Hue Komundo? Rukia akhirnya bisa bernapas normal sebelum dia melihat ke langit dan bertanya-tanya. Bab 688, Malam. Bab 688, Malam. Di lingkungan gurun Hue Komundo, di mana kekuatan spiritual menjadi sangat kacau, suatu makhluk tiba-tiba terlempar ke bawah oleh tangan raksasa yang terbuat dari kekuatan spiritual. Brengsek, sang pembawa yang terlempar ke bawah pasir gurun terbang dengan kekuatan yang cukup untuk membuat badai pasir kecil sebelum dia terkejut saat melihat retakan besar di langit. Dia adalah espada ketujuh, Zomari Rurox. Para espada bergerak, jauh sebelum mereka seharusnya melakukannya. Roja tahu betul bahwa Aizen, bersama dengan Tosen dan Jin, telah menaklukkan Hue Komundo puluhan tahun yang lalu, dan meskipun Aizen tidak memiliki Hokyoku yang lengkap, ia masih dapat memberdayakan para Hollow dan memberi mereka kekuatan Shinigami atau sebaliknya. Wajah Zomari muram, dia menatap retakan itu dan ingin bergegas kembali ke dunia manusia untuk menghadapi orang yang menyerangnya, tetapi dia tahu bahwa seseorang yang dapat mengirimkan serangan dari dunia manusia ke Hue Komundo bukanlah seseorang yang dapat dia lawan. Dia mengangkat kedua tangannya dan langsung menggunakan kemampuan berongganya, Deskorer, untuk memperbaiki retakan di langit. Tetapi pada saat ini, kekuatan spiritual yang mengerikan tiba-tiba menghentikan kemampuannya, dan ruang retak seperti cermin. Zomari berencana menutup celah itu dan kembali ke Las Noches, tetapi dia terkejut saat melihat sebuah tangan terjulur keluar dari celah itu dan langsung menghancurkan ruang, memasuki Hue Komundo dengan paksa. Dia langsung mengenalinya sebagai orang yang menyerangnya dari dunia manusia. Dia tiba-tiba berani mengikutiku ke Hue Komundo. Menatap Roja di langit, wajah Zomari berubah dingin saat dia mendengus tanpa rasa takut dan malah bergegas menghadapinya. Sebab, di Hue Komundo, Hollows punya keuntungan. Terlebih lagi, mereka dekat dengan Las Noches, dan jika pertarungan terjadi, hal itu akan membuat khawatir para espada lainnya di Las Noches, dan 7 di antaranya lebih kuat daripadanya. Kau pikir jika kau bersembunyi di Hue Komundo, kau akan aman. Roja perlahan jatuh ke tanah sambil menatap Zomari. Indraku tidak bisa merasakan tekanan spiritualmu, tapi berdasarkan kekuatanmu, kau seharusnya menjadi kapten dari Soul Society. Zomari menatap Roja saat dia melepaskan resurrection miliknya, yang sama dengan Shikai untuk Shinigami. Tekan, Brujeria. Zomari melayangkan Zanpakuto-nya di depannya secara horizontal, lalu mengatupkan kedua tangannya. Ia kemudian memutar kepalanya hingga tegak lurus dengan bagian tubuhnya yang lain dan mengambil posisi berdiri. Ketika ia mengucapkan perintah pelepasan, pedangnya ditekuk menjadi bentuk spiral tajam. Begitu terbentuk, gumpalan asap putih tebal keluar dari sudut-sudut spiral dan menutupi tubuhnya, berubah menjadi cairan putih kental berbusa yang bercampur dengan Reiryoku-nya. Dalam perilisannya, Brujeria menutupi seluruh tubuh Zomari dengan 50 mata terbuka, dan kakinya, beserta tubuh bagian bawahnya, digantikan oleh struktur seperti labu merah muda, atau seperti bulu babi, dikelilingi oleh wajah Cyclopean yang agak menyerupai wajahnya sendiri. Lehernya ditutupi penyangga leher berbentuk tengkorak dengan mata terbuka di bagian depan. Tanda hitam juga muncul di wajahnya dalam bentuk dua segitiga yang mengarah ke bawah yang berasal dari matanya. 5 tanda segitiga lainnya muncul di bawah mulutnya, membentuk sesuatu yang tampak seperti janggut. Dalam kondisi ini, Zomari dapat menggunakan kemampuan yang disebut amor, berarti cinta, dan dapat mengendalikan objek atau benda apapun dalam penglihatannya. Jadi, tidak peduli apakah Roja kuat atau tidak, begitu dia menggunakan kemampuannya, dia akan menjadi tawanannya. Semua matanya langsung menatap ke arah Roja dan menandainya dengan kemampuannya. Jika Anda mengalami masalah dengan situs web ini, silakan terus membaca novel Anda di situs web baru kami Mitangs. Kau bahkan tidak menyadari bahwa aku menggunakan amorku padamu. Sepertinya kau tidak sekuat itu. Setelah mengatakan ini, Zomari menyeringai jahat dan berkata, sekarang, tubuhmu ada di bawah kendaliku. Apakah kamu berbicara tentang aku? Petik 2, petik 2. Wajah Zomari berubah saat dia mengerutkan kening, kemampuannya sudah aktif, tetapi sepertinya tubuh Roja sama sekali tidak berada di bawah kendalinya. Dia mencoba lagi untuk mengendalikan anggota tubuh Roja dan melihat keputusasaannya, tetapi dia tertegun. Dia sebenarnya tidak mampu mengendalikan Roja sama sekali. Ini tidak mungkin. Zomari tampak tak percaya karena kemampuannya sendiri tidak dapat mengendalikan Roja. Kemampuannya itu tenggelam ke dalam tubuh Roja secepat batu besar yang tenggelam ke laut, tanpa ada efek apapun pada Roja. Lemah. Kamu terlalu lemah. Saat dia masih tidak percaya apa yang terjadi, Roja sudah mengangkat tangannya ke arah Zomari dan berkata, Mugetsu. Aura hitam yang menakutkan seketika menutupi seluruh langit dan langsung membelah tubuh Zomari dari bahu kiri hingga ke sisi kanan perutnya. Sebuah jurang terbentuk di padang pasir saat serangan itu menyentuh tanah berpasir. Kenapa? Kemampuanku. Zomari sedang sekarat, dan dia masih tidak percaya bahwa seseorang tidak terpengaruh oleh kemampuannya. Setelah membunuh Zomari, Roja memandang ke arah Las Noches. Pada saat ini, semua espada di Las Noches mengangkat kepala mereka saat mereka merasakan Roja memasuki Hue Komundo dengan paksa dan tahu bahwa espada ketujuh, Zomori, terbunuh dengan satu pukulan. Zomari, sudah mati. Begitu cepat. Sepertinya musuh kita sangat kuat.
Grimmjow dan para espada lainnya sangat gembira dengan gagasan lawan yang kuat seperti itu. Lengkungan di bawah espada bergetar ketika tekanan spiritual yang dilepaskan hampir menghancurkan mereka. Tekanan spiritual ini, ekspresi espada berubah lagi. Mereka merasakan tekanan spiritual beberapa saat yang lalu, tetapi tekanan itu jauh, dan tidak jelas seberapa kuatnya, tetapi begitu tekanan itu menekan mereka, mereka merasakan betapa menakutkannya tekanan itu. Bahkan espada yang paling kuat pun merasakan sedikit ketakutan hanya dari tekanan spiritual saja. Kalau mereka tidak mengenal tekanan spiritual milik Aizen, mereka akan curiga kalau itu miliknya, karena, selain Aizen, mereka tidak menyadari ada orang lain yang memiliki tekanan spiritual yang begitu mengerikan. Bab 689, Roja vs. Espada. Bab 689, Roja vs. Espada. Tekanan spiritual yang begitu kuat, seorang pria yang sangat kuat telah tiba. Hahaha. Di Las Noches, tubuh Grimmjow gemetar karena kegembiraan saat ia merasakan tekanan spiritual yang datang dari Roja. Senyum ganas muncul di wajahnya saat ia melesat langsung dari Las Noches menuju sumber kegembiraannya, Roja. Dia melihat seseorang melayang di atas Las Noches dan langsung menghampirinya dan berkata, kau bisa membunuh Zomari itu dengan mudah, yang berarti kau sangat kuat. Aku akan menjadi lawanmu. Aku Grimmjow, espada nomor 6. Grimmjow menyeringai dan melesat ke arah Roja, tetapi saat ini, seseorang mencoba menghentikannya. Tunggu, Grimmjow. Para espada lainnya bergegas keluar dari Las Noches dan menuju Roja, yang membuat Tiar Haribel berteriak agar Grimmjow menunggu. Akan tetapi, Grimmjow pura-pura tidak mendengar perkataannya dan menghunus pedangnya dan menebas Roja. Roja melihat Grimmjow mengacungkan pedangnya ke arahnya dan berkata dengan dingin, memprovokasiku bukanlah hal yang bijaksana. Ledakan. Roja melambaikan lengan bajunya, dan tekanan spiritual yang mengerikan menghantam Grimmjow, memaksanya jatuh ke tanah. Dia tidak menggunakan kemampuan apapun, hanya tekanan spiritualnya saja sudah cukup. Ledakan. Tubuh Grimmjow menghantam istana dengan ledakan keras yang menyebabkan bangunan runtuh, dan bumi bergetar. Brengsek. Tiar Haribel berteriak saat gelombang kejut melewati kakinya. Dia menyiapkan pedangnya dan melepaskan resurrection-nya. Hancurkan, Tiburon. Tangannya menggenggam pedang raksasanya sambil menatap Roja sebelum menyerang. Menyerah. Suatu badan air yang menyerupai lautan dengan kekuatan sungai yang besar mengalir keluar dan bergerak menuju Roja. Kamu sudah melampaui batas kemampuanmu. Roja menatap Haribel sejenak sebelum mengangkat kakinya langsung menyentuh air, dan tiba-tiba, kekuatan yang sangat dingin melonjak keluar dan segera mengubah seluruh badan air menjadi es dan mulai jatuh dari langit. Haribel terkejut dan sekali lagi ingin menguasai air, namun betapa terkejutnya dia, es yang jatuh dari langit, begitu menyentuh air yang dilepaskannya, secara paksa mengubah segalanya menjadi es, dan dia pun berubah menjadi patung es. Jika Anda mengalami masalah dengan situs web ini, silakan terus membaca novel Anda di situs web baru kami Mitangs. Haribel. Grimmjow melihat ini dan terkejut, melihat bahwa bahkan Haribel, dengan resurrection miliknya sendiri, tidak dapat memiliki kesempatan melawan Roja. Para espada lainnya mengerutkan kening, dan ekspresi mereka berubah saat mereka melihat Haribel dikalahkan dengan mudah bahkan setelah menggunakan resurrection. Bahkan Noitra pun mundur karena tidak percaya. Sial, orang ini terlalu kuat. Noitra tidak kehilangan keinginannya untuk bertarung, dan setelah menarik napas dalam-dalam, ia melepaskan tekanan spiritualnya, tetapi tekanan itu tidak melesat ke langit seperti orang lain. Sebaliknya, tekanan itu berkumpul di sekelilingnya. Tekanan spiritual itu mengembun dan berubah menjadi emas terang, membuat semua orang merasa sedikit takut. Ini adalah teknik yang dilarang untuk digunakannya di Las Noches. Itu Chero, Hollow Flash terkuat espada, Grand Ray Chero. Ledakan. Setelah mengumpulkan tekanan spiritual selama beberapa saat, Noitra meraung saat dia melepaskan Grand Ray Chero ke arah Roja. Pada saat yang sama, 4 espada lainnya mengarahkan Grand Ray Chero mereka ke Roja dan menembak pada saat yang sama. Ledakan. Chero milik 5 espada, masing-masing dengan warna berbeda, berkumpul di langit, menyebabkan pelangi mengerikan yang hampir mendistorsi ruang dan menghancurkannya. Namun, Roja menatap kelima Chero itu dengan jijik. Dia tidak ingin memanggil Sen Maboroshi, juga tidak ingin menggunakan kemampuan apapun. Jadi, dia hanya mengangkat kedua tangannya dan bertepuk tangan sementara Chero itu meraihnya di antara kedua tangannya. 5 Grand Ray Chero, serangan paling mengerikan yang dimiliki masing-masing espada, diremas di antara tangan Roja seolah-olah tidak ada apa-apanya. Trik yang mencolok. Dengan kemampuan seperti ini, kau ingin melawanku. Berlututlah. Roja dengan dingin dan arogan berteriak dan mengangkat tangannya ke arah dan menggunakan teknik pertama sejak datang ke sini. Ura Hado tanda pagar 3, Tepusatsu. Angin meletus dari telapak tangan Roja dan mengembun menjadi monster besar dan meraung saat bergerak menuju Las Noches. Semua espada memucat saat mereka melihat monster itu datang ke arah mereka sebelum segera menyerah, menahan serangan dan menjauh. Namun, hanya Grimmjow dan 5 espada pertama yang cukup cepat untuk melarikan diri. Espada lainnya terkena serangan langsung. Ledakan. Kedua espada yang terkena serangan itu mulai hancur inci demi inci sebelum berubah menjadi partikel roh dan lenyap di bawah Las Noches. 1 Ura Hado, 2 espada tumbang. Bahkan Grimmjow dan yang lainnya merasakan takut, walaupun mereka semua sombong dan tidak menundukkan kepala kepada siapapun, itulah alasan Aizen untuk menaklukkan mereka pada awalnya. Sekarang, jelas terlihat jurang pemisah antara mereka dan Roja. Mereka tak kuasa menahan rasa takut yang merayapi hati mereka. Bab 690, mudah. Bab 690, mudah. Sementara sebagian besar espada tidak dapat memikirkan apa yang harus dilakukan selanjutnya, sebuah sosok tiba-tiba melintas dan muncul di belakang Roja. Kepung,
Murcielago. Sayap hitam tiba-tiba terbuka saat espada keempat, Ulquiorra, berdiri seperti dewa jahat dengan jari-jarinya terentang di kepala Roja. Tekanan spiritual dengan cepat berkumpul di sekitar jarinya saat warna langit berubah sebelum dia meraung. Cero Oscuras. Cero spesial Ulquiorra langsung diluncurkan ke kepala Roja dan menelannya seluruhnya. Ulquiorra tidak merayakan kemenangannya karena ia tahu ia tidak akan bisa mengalahkan Roja. Sebaliknya, ia fokus pada tempat Roja berdiri sambil berpikir. Itu setidaknya bisa melukainya. Namun, begitu dia memikirkannya, Roja sepertinya berteleportasi sebelum muncul tepat di samping Ulquiorra. Jangan berdiri lebih tinggi dariku. Roja berkata dengan acuh tak acuh sebelum dia meraih sayap Ulquiorra dan menariknya dengan kuat. Disertai suara kain robek, sayap Ulquiorra terpisah dari punggungnya dan darah berhamburan ke bawah sebelum ia langsung terjatuh bagaikan kelelawar yang terluka. Hal ini sekali lagi menghancurkan semangat bertarung sang espada. Brengsek, Noitra meraung sambil melepaskan bilah pedang besarnya yang berbentuk seperti dua bulan sabit yang saling terhubung dan berteriak dengan marah, dasar bajingan, apa kau pikir para espada tidak berguna? Dia menyerbu ke arah Roja dengan jahat. Namun, respon Roja adalah menggenggam tangannya dan mengambil senjatanya dari tangannya sebelum membanjirinya dengan tekanan spiritualnya, langsung menghancurkannya. Setelah itu, Roja melemparkan tangannya kembali ke arah Noitra, yang langsung membuatnya terjatuh sambil menyemburkan darah. Roja melangkah dan langsung muncul di depan espada pertama, Stark, yang mengamati situasi sejak awal. Murid Stark mengecil, namun dia sudah mempersiapkan diri saat mengubah bawahannya, Lilineth, ke dalam bentuk pistol dan menggunakan Resurrection miliknya. Cero Metreleta, ledakan, ledakan, ledakan. Jika Anda mengalami masalah dengan situs web ini, silakan terus membaca novel Anda di situs web baru kami Mitangs. Dalam sekejap, sejumlah besar cero biru dilepaskan dari senjata Stark seperti senapan mesin. Cero tidak bisa berbuat apa-apa terhadap saya, dan tidak peduli apakah itu beberapa tembakan atau lebih, hasilnya tetap sama. Roja tidak bergeming saat tangannya terulur dan memegang cero di tangannya sebelum mencubitnya. Saat cero menghilang, Roja mengarahkan cahaya keemasan dan berkata, Urahado tanda pagar 7, proyeksi kekosongan. Stark sangat waspada dan bahkan lebih waspada lagi ketika Roja mencabut cero miliknya, tetapi meski begitu, ia tidak dapat menghindari serangan berikutnya. Darah menyembur keluar dari mulut Stark saat ia terbang terbalik menuju Las Noches. Melihat para espada berjatuhan satu demi satu, Bragan tidak dapat menahan amarahnya saat dia meraung. Berani sekali kau bersikap tidak bijaksana di Las Noches. Saya adalah penguasa Hueco-Mundo, dan tidak seorang pun akan menyerang Hueco-Mundo selama saya di sini. Bahkan meskipun ia tunduk pada Aizen, Bragan pernah menjadi Raja Hueco-Mundo. Membusuk, sombong. Bragan meraung saat kapak bermata dua itu dilas sebelum tubuhnya berubah menjadi kerangka dan jubah ungu menutupi tubuhnya, membuatnya menyerupai lik. Aura kematian dan pembusukan mengalir keluar dari tubuhnya dalam gelombang di sekelilingnya. Segala sesuatu yang menyentuh aura itu mulai membusuk, baik itu stand maupun bangunan, para espada lainnya segera menjauh untuk menghindari aura itu. Aura bergerak cepat dan tiba di depan Roja. Roja menatap aura itu dengan jijik dan bahkan tidak mau repot-repot menjauh darinya. Sebaliknya, dia melangkah maju ke dalam aura itu tanpa peduli. Melihat Roja berani menggunakan kemampuannya, Bragan awalnya merasa puas sebelum mencibir seolah dia sudah bisa melihat tubuh Roja membusuk. Namun ejekannya berakhir saat dia menatap tak percaya pada Roja yang berjalan-jalan tanpa cedera apapun. Aura kematian bahkan tidak dapat membusukkan sehelai rambut pun di tubuh Roja. Sebab di alam abadinya, Roja telah melampaui hidup dan mati, dan keduanya kehilangan maknanya. Hidup dan mati tidak ada artinya bagiku karena aku sudah berada di atas konsep-konsep tersebut. Roja mengulurkan tangannya ke arah Bragan, yang secara naluriah menghunus kapak bermata duanya untuk memotong Roja. Namun Roja hanya memegangnya di tangannya dan mencubitnya. Kapak bermata dua itu lenyap dalam partikel roh sementara tangan raksasa yang terbuat dari kekuatan spiritual muncul dari langit dan jatuh ke arah Bragan dan Las Noches. Sebagian besar Las Noches hancur dengan jejak telapak tangan di tanah. Para espada tidak dapat berbuat apa-apa saat mereka melihat lebih dari separuh Las Noches dihancurkan bersama mereka tanpa memiliki kekuatan untuk melawan. Espada Hueco-Mundo, lenyap. Bab 691, setiap fraksi mulai bergerak. Bab 691, setiap fraksi mulai bergerak. Masyarakat jiwa. Kapten Aizen, Roja pergi ke Hueco-Mundo dan melukai, bahkan membunuh, sebagian besar espada yang kau buat dengan susah payah. Ichimaru Jin berdiri di dalam gedung divisi kelima di depan Aizen saat dia melapor. Aizen duduk di sana memikirkan dunia Jin dan implikasinya terhadap rencananya. Jika mereka tidak bisa membela diri, maka tidak ada gunanya peduli pada mereka. Hal terpenting sekarang bukanlah di Hueco-Mundo, tetapi di sini. Aizen berdiri dan, dengan cahaya dingin bersinar di matanya, berkata, Jin, ayo pergi ke Sentral 46. Di dunia manusia, darah Ichigo mewarnai lantai saat dia melihat ke depannya. Orang ini, Ichigo bahkan tidak melihat Byakuya bergerak dari tempatnya. Rukia tidak melarikan diri, sebaliknya, dia kembali bersama Byakuya dan Renji. Kali ini, Ichigo merasakan kebutuhan mendesak untuk menjadi lebih kuat. Perbedaan kekuatan antara dirinya dan seorang Shinigami dari Soul Society terlalu besar. Dia mengatupkan giginya saat mencoba merangkak, tetapi kekuatannya mengkhianatinya saat dia merasakan kesadarannya memudar menjadi kegelapan. Saya tidak menyangka dia akan menjadi orang yang datang ke sini. Urahara berdiri dengan murung di tempat yang jauh sambil mendesah sebelum memiringkan kepalanya dan bergumam, memang seharusnya begitu, lagi pula, mereka akan masih berkerabat.
Urahara tahu bahwa bahkan dengan tubuh khusus yang ia persiapkan untuk Rukia, Soul Society akan menemukannya cepat atau lambat, dan begitu ia berangkat menuju Soul Society, mustahil baginya untuk keluar. Kalau saja wakil kapten datang ke sini, Ichigo pasti menang karena wakil kapten tidak akan mendapat izin untuk melepas pembatasnya, tapi harus seorang kapten, dan begitu pula Byakuya. Setelah menggelengkan kepalanya, Urahara berjalan keluar dari kegelapan dan tiba di samping Ichigo, yang pingsan. Yoruichi yang masih berada di dalam kucing hitamnya, memandang Ichigo yang setengah mati di dalam toko Urahara dan matanya berkedip sedikit. Ichigo adalah putra Isin, yang pernah menjadi pemimpin keluarga bangsawan Shiba di Soul Society. Keluarga Shiba mungkin tampak selalu berseberangan dengan Kuchiki, tetapi keempat klan bangsawan itu memiliki hubungan baik di antara mereka. Bagaimana menurutmu? Urahara bertanya pada Yoruichi, yang tertawa. Jika Anda mengalami masalah dengan situs web ini, silakan terus membaca novel Anda di situs web baru kami Mitangs. Bocah nakal Byakuya itu mungkin jago menggunakan Sunpo, tapi dibandingkan denganku, dia masih jauh tertinggal. Senang mengetahuinya, Urahara membawa Ichigo ke tokonya dan merawatnya. Setelah terbangun dan mendengar bahwa Urahara dapat mengantarnya ke Soul Society, Ichigo langsung memutuskan untuk pergi ke sana dan segera menyelamatkan Rukia. Urahara tahu bahwa tekanan spiritual Ichigo sangat kuat, seperti ayahnya, dan dapat melawan holofikasi. Ia tahu bahwa Ichigo juga memproses potensi yang sangat tinggi sehingga tampaknya tak terbatas. Wah, tongkat jalan Urahara langsung menghantam kepala Ichigo sebelum dia berkata, sudah kubilang, dengan levelmu saat ini, kau hanya ingin mati dengan pergi ke sana. Orang yang kau lawan itu kuat, kan? Tapi dia bukan yang terkuat. Ada sekitar 12 kapten lain bersamanya. Kau pernah merasakan kekuatan Roja sebelumnya, kan? Yah, ada 5 orang lain yang sama kuatnya dengan dia di sana juga. Di bawah tekanan spiritual yang dilepaskan oleh Urahara, Ichigo tidak dapat bergerak. Ia merasa seperti baskom berisi air dingin disiramkan ke kepalanya. Mengingat kekuatan mengerikan Byakuya, dan fakta bahwa dia bahkan tidak bisa melihat pergerakannya, dan kekuatan Roja setelah membunuh Hollow, dia melihat maksud Urahara. Mereka semua terlalu kuat. Dengan kekuatanmu saat ini, bahkan jika kau pergi ke Soul Society, kau tidak akan mendapat kesempatan untuk bertarung, kau akan terbunuh dalam hitungan detik. Kau saat ini terlalu lemah. Jika kau terburu-buru seperti ini, kau tidak akan bisa menyelamatkan dirimu sendiri, apalagi Rukia. Jangan naif. Jika kamu ingin mati, jangan jadikan orang lain sebagai alasan. Setelah mengatakan hal ini, tekanan spiritual Urahara menghilang sebelum dia berkata dengan tenang, di Soul Society, setiap tahanan akan mendapatkan waktu 1 bulan sebelum dia dieksekusi, hal yang sama berlaku untuk Rukia, jadi dalam 10 hari ke depan, kamu akan melakukan beberapa pelatihan khusus. Hueko Mundo. Roja sedang duduk di atas kepala seorang Hollow, dan seorang gadis cantik berambut hijau berbaring di depannya saat tangannya diletakkan di topeng di atas kepalanya. Tidak ada seorang pun yang berani mengganggu keduanya, bahkan beberapa espada yang selamat. Gadis cantik ini adalah Nelil, espada ketiga sebelumnya. Noitra menyergapnya dan menyebabkan beberapa kerusakan pada topengnya, yang menyebabkannya kembali ke tubuh anaknya. Namun untungnya, dia bertemu Roja di sini. Namun, bahkan Roja tidak akan mampu mengembalikan topengnya yang rusak, lagi pula, di alam abadinya, ia memiliki kekuatan untuk mengabaikan semua aturan seperti Raja Jiwa, tetapi ia tidak memiliki kemampuan untuk menciptakan aturannya sendiri. Jadi, yang terbaik yang dapat ia lakukan adalah membiarkannya mendapatkan kembali tubuh dewasanya. Ketika tekanan spiritualnya telah mencapai taraf tertentu, ia dapat memperoleh kembali tubuh dewasanya, namun hal yang sama dapat terjadi secara terbalik, itulah situasinya saat ini. Ketika Roja sedang mempelajari topengnya, Nel yang sedang berbaring, tiba-tiba menyusut dalam kepulan asap dan menjadi seorang anak. Aku seperti ini lagi, ada keluhan dalam suara dan wajahnya. Biasanya, hanya penampilannya yang terpengaruh oleh topengnya yang retak, tetapi anehnya, bahkan kepribadiannya pun berubah menjadi seperti anak kecil. Bab 692, Penyusup. Bab 692, Penyusup. Sepertinya aku gagal. Roja meraih Nel dan meletakkannya di pangkuannya. Ia berpikir sejenak sebelum menggelengkan kepalanya. Nel pulih sepenuhnya. Roja juga merasa pergantian Nel cukup menarik. Aku tidak bisa menjaga Roja seperti ini. Nel menatap Roja dengan sedih, karena Roja telah menyelamatkannya, dia ingin membalas budi. Itulah karakternya, ramah, baik, dan lugu. Sedangkan Aizen, dia tidak mau menjadi bawahannya, tetapi pada dasarnya memaksanya untuk bergabung dengannya. Faktanya, tidak ada espada yang mau menjadi bawahan Aizen, tetapi Aizen terlalu kuat, dan mereka tidak bisa tidak mematuhinya. Kamu tidak perlu merawatku. Roja tersenyum dan meremas wajah Nel karena dia terlihat imut. Dia bisa dibandingkan dengan Yachiru, wakil Kapten Saraki. Setelah beberapa saat, Roja berdiri dan dia melihat situasi terkini di Hueco Mundo sementara dia juga mengetahui apa yang terjadi di dunia manusia. Dalam keadaan alam abadinya, tidak ada yang dapat membatasi indera dan penglihatannya. Selama dia mau, dia bisa melihat setiap sudut di dunia ini, baik di Soul Society, Hueco Mundo, atau dunia manusia. Dia lebih unggul dari Hyosuke, yang tahu setiap nama dan memerintah apapun yang berbau hitam. Alur ceritanya sekarang sudah sesuai rencana, dan sekarang waktunya Soul Society. Kau ingin meninggalkanku. Nel memeluk lengan Roja dengan enggan saat mata besar dan imutnya berubah menjadi mata anak anjing dengan air mata untuk memperkuat teknik tersebut. Roja tersenyum dan berkata, kamu tidak perlu tinggal di sini, tempatku sangat besar. Aku akan membawamu kembali bersamaku. Saat suaranya jatuh, Roja menaruh tangannya ke udara dan langsung memutarnya, membuat terowongan menuju istana Raja Jiwa.
Meskipun Shinjumaru dan yang lainnya menyadari bahwa Roja membawa seseorang bersamanya, ketika mereka menyelidikinya, mereka hanya menggelengkan kepala dan melanjutkan apapun yang sedang mereka lakukan. Hanya Hyosup yang melihat ke arah Roja dengan kerutan dahi yang dalam sementara matanya berkilat dingin. Hukuman mati. Rukia menduga hal itu, tetapi begitu mendengarnya, ia merasa kesal. Dia adalah seseorang dari klan Kuchiki, dan dalam masyarakat jiwa, keluarga membela diri dengan memberi contoh kepada mereka yang bersalah. Jika Shinigami lain menggantikannya, dia tidak akan dihukum mati, tetapi karena dia berasal dari klan bangsawan, mereka ingin dia menjadi contoh. Jika Anda mengalami masalah dengan situs web ini, silakan terus membaca novel Anda di situs web baru kami Mitangs. Berpikir bahwa mungkin kakaknya dapat membantunya pada awalnya, Rukia dihadapkan dengan kenyataan pahit, karena Byakuya tidak melakukan apapun, dan karena Sentral 46 mengeluarkan perintah, dia tidak akan dapat berbuat apa-apa. Tiba-tiba dia teringat pada seseorang. Dia teringat pada apa yang terjadi di dunia manusia dan teringat pada Roja, yang memiliki kemampuan untuk memerintah pusat 46. Namun, apakah Roja akan menyelamatkannya atau tidak, dia tidak tahu. Roja adalah orang yang acuh tak acuh, meskipun dia mengatakan akan membantunya saat dibutuhkan, mungkin dia akan melupakannya nanti. Lagi pula, bagaimana mungkin Zero Squad bisa ikut campur dalam keputusan-keputusan kasual di Soul Society? Saat Rukia dijatuhi hukuman mati, Ichigo berlatih di bawah bimbingan Urahara. Inoue dan Sado serta yang lainnya, masing-masing membangkitkan dan melatih kemampuannya sendiri untuk membantu Rukia. Setelah pelatihan berakhir, 4 orang dan seekor kucing menunggu Urahara untuk membuka gerbang menuju masyarakat jiwa. Ledakan. Setelah melewati gerbang berbahaya, Ichigo dan yang lainnya jatuh dari langit ke bagian barat Rukongai. Jadi, Shinigami tinggal di sana. Ichigo melihat ke arah Gotei 13, dan wajahnya dipenuhi dengan tekad. Dia mengabaikan kucing hitam yang berteriak padanya. Tiba-tiba, alarm yang dipasang oleh Aizen berbunyi karena Ichigo yang sedang berlari. Tiba-tiba seorang pria bertubuh besar jatuh sambil memegang kapak besar di tangannya dan berkata, "Sudah lama sekali sejak seseorang ingin menyerang Soul Society, aku akan menghibur kalian, bocah-bocah nakal." Istana Raja Jiwa. Senjumaru berada di istananya untuk mengukur Nel, yang telanjang bulat, sehingga ia dapat membuat beberapa pakaian untuknya yang tidak akan robek saat ia dalam bentuk dewasanya atau menjadi terlalu besar saat ia dalam bentuk anak-anak. Roja sedang berjalan-jalan di istana Senjumaru, dan sesekali ia mengulurkan tangan untuk menyentuh sepotong kain yang menarik perhatiannya. Ketika ia berbalik, ia melihat Nel berubah dari wujud anak-anak menjadi wujud dewasanya. Meskipun agak sulit, saya masih bisa membuat desainnya. Senjumaru mulai mengukur Nel dewasa sebelum mengangguk karena dia sudah memikirkan desainnya. Kalau begitu, silakan lakukan. Roja tersenyum, dan Senjumaru tersenyum balik sambil berkata, "Kau tidak perlu mengatakan itu dengan masalah sekecil itu, tapi aku sedikit terkejut kau membawa Hollow dari Hueco Mundo. Apakah kau melihat Hollow, Shinigami, dan manusia sebagai hal yang sama?" Petik 2. Roja tidak mengatakan apa-apa sebelum tiba-tiba menyadari ekspresi di wajah Senjumaru. Mulutnya berkedut saat ia menangkap maksudnya tetapi berpura-pura tidak mengerti dengan ekspresinya sambil berkata, "Aku tidak mengerti apa maksudmu." Senjumaru tidak mengatakan apa-apa tetapi tersenyum padanya sebelum dia melanjutkan untuk membuat pakaian Nel, tetapi tiba-tiba, mereka merasakan sesuatu terjadi di Soul Society. Roja, Senjumaru, dan yang lainnya langsung bergerak sambil melihat ke bawah, masing-masing menggunakan caranya sendiri untuk menyelidiki apa yang terjadi. Setelah beberapa saat, Senjumaru menggelengkan kepalanya dan berkata, "Itu hanya beberapa penyusup. Soul Society seharusnya memiliki kemampuan untuk mengurus mereka, itu hal yang sepele. Mungkin kelompok ini tidak sesederhana itu." Ekspresi Roja tidak mengungkapkan apapun selain misteri saat dia tiba-tiba berbalik untuk berjalan keluar istana dan berkata, "Sesuatu yang besar akan terjadi di Soul Society." Senjumaru menatap punggung Roja sambil berpikir. Bab 693, Penyambutan Seorang Kapten. Bab 693, Penyambutan Seorang Kapten. Di luar Soul Society, penjaga di luar memang kuat dibandingkan dengan Ichigo sebelumnya, tetapi Ichigo saat ini, yang dilatih oleh Urahara, dengan mudah mengalahkannya. Nama penjaga itu adalah Jidanbo, yang setelah mengakui kekalahannya, membuka gerbang untuk Ichigo dan yang lainnya. Tetapi tiba-tiba muncul pedang putih bersinar begitu cepat, mereka tidak dapat bereaksi. Laju Jidanbo terhenti saat darahnya tumpah ke tanah. Yoruichi melihatnya dengan kaget. "Kami benar-benar bertemu dengannya, sungguh malang." Ichigo dan yang lainnya menegang, menatap jurang besar di hadapan mereka dan merasakan rambut mereka berdiri karena ketakutan sementara merasa seolah-olah ada seekor ular yang menatap mereka. Ichigo dan yang lainnya tiba-tiba menyadari sesuatu yang lain. Mereka berbalik dan melihat ke dinding di belakang mereka. Kerusakannya cukup serius. Roja sedang duduk di atas tembok sambil menyentuh gerbang yang rusak dan menggelengkan kepalanya sambil berkata kepada Jidanbo. "Jidanbo, kau tidak melakukan pekerjaan dengan baik dalam mempertahankan gerbang ini." Petik 2. Ekspresi Jidanbo berubah. Ia bahkan lebih takut daripada Ichigo dan yang lainnya saat melihat Roja. Dia tentu tahu siapa Roja. Pernah menjadi ketua Grand Kido, setelah itu menjadi kapten divisi ke-10. Ia pernah melawan 8 kapten secara bersamaan dan menang, dan di hari yang sama, Zero Squad mengundangnya. Kapten Roja, kenapa kau?" Tak seorang pun memperhatikan Jidanbo yang terjatuh saat mereka melihat ke arah Roja, yang melompat turun dan jatuh di depan Jin yang agak tertegun. Jin tidak menyangka Roja ada di sini, dan tidak dapat menahan diri untuk bertanya kepadanya dengan ekspresi yang tidak wajar. "Aku tidak menyangka hal kecil seperti ini akan membuat pasukan Zero khawatir.
Aku heran kenapa kalian ada di Soul Society. Untuk apa aku ke sini? Kurasa kau tahu persis alasannya di dalam hatimu, bukan? Roja menyipitkan matanya, membuat jantung Jin hampir berhenti berdetak. Dia ingin mengungkap Aizen, membuat Roja menghadapinya. Tapi kalau dipikir-pikir lagi, Jin juga berada di bawah kendali Kyoka Suigetsu. Kalau mungkin dia tidak bisa mengungkap Aizen sekarang, dia tidak boleh ragu sekarang, atau kalau tidak semua yang dia kerjakan akan sia-sia. Jika Anda mengalami masalah dengan situs web ini, silakan terus membaca novel Anda di situs web baru kami Mitangs. Apakah kamu gila? Kemarilah. Yoruichi hampir mencakar wajah Ichigo sambil berkata dengan marah, jika dia tidak menyelamatkanmu, kau pasti sudah mati, kau sangat beruntung, dan sekarang kau ingin maju lagi. Otakmu terbuat dari apa, Seton? Jangan pikirkan tentang persahabatan yang kau miliki dengannya di dunia manusia, bahkan jika kau memilikinya, tidakkah kau tahu siapa dia? Perkataan Yoruichi akhirnya membuat darah panas Ichigo mendingin saat dia bertanya dengan suara yang nyaris tak terdengar, lalu apa yang harus aku lakukan? Tidak mungkin untuk terburu-buru sekarang. Sebelumnya, saya tidak setuju dengan tindakan terburu-buru Anda. Sebaiknya Anda merencanakannya terlebih dahulu. Lagi pula, Roja ada di Soul Society. Dia punya pengaruh yang besar di sini, semua kapten akan menyambutnya, dan itu akan memberi kita waktu. Mendengar kata-kata ini, Inoue dan yang lainnya sangat terkejut. Mereka tidak menyangka bahwa Roja memiliki status setinggi itu di Soul Society. Semua kapten akan menyambutnya. Ichigo menelan ludahnya dan akhirnya tidak tahan untuk bertanya, siapa sebenarnya pria itu? Ceritanya panjang. Singkatnya, kamu hanya perlu tahu bahwa Byakuya dan Renji, dua orang yang kamu temui sebelumnya, status dan kekuatannya jauh di bawahnya. Yoruichi kemudian melanjutkan, jika dia mau, hanya satu kata darinya sudah cukup untuk menghentikan eksekusi Rukia, tapi mustahil bagi kita untuk bergantung padanya atau memintanya melakukan itu. Roja berjalan-jalan di dekat aula pertemuan Gotei 13 sebelum masuk. Yamamoto dan yang lainnya sedang mengadakan pertemuan, yang pertama berdiri sendiri di depan sementara yang lainnya berdiri berbaris di kedua sisi. Dan di depan para kapten, Roja tiba-tiba berjalan perlahan. Petik 2, Ekspresi Aizen tidak banyak berubah, tetapi dia sangat gelisah. Kyoka Suigetsu miliknya berhasil pada semua orang kecuali Roja. Akan tetapi, Aizen tahu bahwa Roja seperti dirinya. Dia adalah seseorang yang ingin berdiri di atas orang lain. Dia ingin menjadi raja jiwa, jadi dia pasti ada di sini untuk sesuatu yang lain agar tidak mengekspos dirinya. Selain Aizen, kapten lain yang melihat Roja sedikit menegang. Mereka masih ingat hari ketika mereka menderita kekalahan memalukan di tangannya. Soifon tampak getir saat ini, sementara Unohana memandang dengan ekspresi lembutnya yang biasa. Bolehkah saya tahu mengapa Kapten Roja ada di sini? Yamamoto membuka matanya sambil bertanya pada Roja yang dengan tenang berjalan di samping. Anggota Zero Squad di atas semua adalah kapten, karena itu semua kapten harus memanggil Roja kapten. Masalah kota Karakura, kau terlalu lambat bereaksi. Kalau bukan karena orang-orang istimewa yang tinggal di sana, seperti Tesai dan Urahara, dan kebetulan aku sendiri juga ada di sana, seluruh kota ini pasti sudah hancur. Petik 2, Alis Yamamoto berkedut saat dia berkata dengan sungguh-sungguh, masalah ini benar-benar kesalahan Gotei 13. Namun, Kapten Roja, aku baru saja mendengar laporan, kau membiarkan para penyusup itu pergi begitu saja. Roja melirik Yamamoto dan berkata dengan enteng, aku tidak berkewajiban membantumu melindungi Soul Society. Itu tugasmu. Aku datang ke sini hanya untuk melihat mengapa kau mengerahkan perlindungan dengan mudah. Petik 2, Yamamoto menundukkan kepalanya dan tidak bisa membantah kata-kata Roja. Sang kapten memandang Roja yang berdiri di hadapan mereka dan memarahi mereka bagaikan seorang guru yang memarahi muridnya dengan penuh kecurigaan. Mereka tidak dapat mengalahkannya, dan statusnya jauh lebih tinggi dari mereka. Apa yang dapat mereka lakukan? Yang bisa mereka lakukan hanyalah mendengarkan dan diam. Sun Sui menekan topinya ke bawah karena ia merasa sakit kepala, sedangkan Byakuya hanya memejamkan matanya sedangkan Soifon, ia tersenyum bertentangan dengan kapten lainnya. Singkatnya, masalah Soul Society tidak berada di bawah yurisdiksi Zero Squad. Aku tidak akan campur tangan begitu saja. Kau selesaikan sendiri masalahmu. Roja berkata dengan santai sambil berbalik dan pergi. Semua kapten tertekan oleh omelan itu, dan Yamamoto hanya bisa menarik napas dalam-dalam untuk menenangkan diri sebelum menutup rapat. Bab 694, Kekacauan di Soul Society. Bab 694, Kekacauan di Soul Society. Yoruichi membawa Ichigo dan yang lainnya menemui si Bakukaku, yang merupakan orang yang dapat membantu mereka melewati penghalang perlindungan masyarakat jiwa. Kukaku akan menggunakan meriam yang dia gunakan untuk meluncurkan Zero Squad, yang biasanya digunakan untuk meluncurkan kembang api. Sejak Isin menghilang di dunia manusia, klan Shiba perlahan melemah, dan Kukaku tidak mampu mengimbangi, dan pada akhirnya, ia pindah dari pengadilan jiwa murni ke Rukongai. Yoruichi adalah teman baik Kukaku, dan tanpa usaha keras, dia menemukan Kukaku yang, bahkan ketika berdiri di depan Ichigo, dia tidak tahu bahwa dia adalah keponakannya. Namun dia tetap bersedia membantu. Saat ini, pengadilan jiwa murni, Korps Kido. Kapten Roja. Hinamori yang sedang berlatih Hado tanda pagar 90 karena petugas itu mengenal ketua Grand Kido, melihat Roja dan tersenyum penuh semangat padanya. Tidak ada seorang pun di sekitar, namun Hinamori masih tersipu dan ragu-ragu karena kegembiraannya. Baru 1 atau 2 tahun berlalu. Tidak perlu ada kegembiraan seperti itu. Roja menatap Hinamori dan tersenyum. Dia tidak bertambah tinggi. Dia masih seperti anak kecil. Roja menepuk kepalanya seperti biasa.
Bagi umur panjang seorang Shinigami, 1 atau 2 tahun kebanyakan berarti 1 atau 2 bulan, jadi tentu saja itu bukan waktu yang sangat lama. Hinamori tidak lagi bertindak dengan terkekang, Kapten Roja, tentu saja, saya gembira. Anda di sini untuk mengunjungi saya, mengapa saya tidak gembira? Dia mendengar Roja tiba di Gotei 13, tetapi dia tidak tahu apakah dia akan mengunjunginya, yang membuatnya sedikit tertekan, tetapi sekarang dia ada di sini, dia sangat senang melihatnya. Roja tersenyum tipis dan berkata, kali ini, aku akan tinggal di sini untuk sementara waktu, jadi aku akan tinggal bersamamu untuk saat ini. Hah, Hinamori diambil, dan wajah kecilnya berubah menjadi tomat. Melihat Hinamori yang begitu merah, Roja tak dapat menahan senyum yang terbentuk di bibirnya saat ia berkata, maksudku, tinggal di gedung Kido Corps untuk sementara. Hinamori yang masih merah padam dan bingung sejak kalimat pertama, berkata, tidak apa-apa, rumahku cukup besar. Namun, setelah berkata demikian, dia tiba-tiba menangkap apa yang dikatakannya dan berpikir, apakah aku akan mengundangnya untuk tinggal bersamaku. Dia tiba-tiba merasa pusing karena semua darah mengalir deras ke kepalanya dan hampir kehilangan pijakannya. Roja menatapnya dengan aneh. Bagaimana mungkin gadis kecil yang polos itu bisa berpikir seperti itu? Hinamori hampir menangis karena malu dan sama sekali tidak tahu bagaimana menjelaskannya. Beberapa hal mungkin terjadi dalam beberapa hari ke depan, bahkan pada Kapten, jadi Anda harus berhati-hati. Tapi kamu tidak perlu terlalu khawatir karena aku ada di sini. Jika Anda mengalami masalah dengan situs web ini, silakan terus membaca novel Anda di situs web baru kami Mitangs. Roja berkata santai sambil mencoba mengalihkan topik pembicaraan untuk membantu Hinamori mengatasi rasa malunya. Ketika Hinamori mendengar ini, dia terkejut dan sangat khawatir, tetapi setelah Roja menghiburnya, dia langsung tenang. Meskipun dia sangat kuat dibandingkan yang lain dan bisa bersaing ketat dengan para kapten, Hinamori masih memiliki kepercayaan buta pada Roja, sama seperti dia mempercayai Aizen dalam cerita asli. Suatu hari kemudian, bel alarm tiba-tiba berbunyi di seluruh pengadilan jiwa murni. Para kapten dan Shinigami biasa mengangkat kepala mereka saat mendengar alarm. Para kapten bersikap acuh tak acuh sementara para Shinigami biasa terkejut. Pengadilan jiwa murni diserbu, hal ini tidak terjadi selama bertahun-tahun, dan yang paling baru adalah ketika Roja masih menjadi kepala Kido Agung. Setelah hampir 2 dekade, pengadilan jiwa murni sekali lagi diserbu, dan anggota Gotei 13, yang tidak bertarung dalam waktu lama, menjadi kacau. Berbagai tim dikirim untuk menangani para penyusup, yang mengakibatkan konflik antara banyak tim. Di dalam gedung Korps Kido, Hinamori tentu saja merasa khawatir, tetapi dia melihat Roja yang tidak bergerak dan menjadi tenang. Anggota Korps Kido tidak berpartisipasi dan hanya mempertahankan gerbang. Pada saat yang sama, Roja menggunakan inderanya untuk mengamati seluruh pengadilan jiwa murni dan pergerakan para Shinigami. Sepertinya jika musuh yang tangguh benar-benar menyerang Soul Society, Gotei 13 akan jatuh dalam sekejap. Roja tidak membuka matanya, tetapi dia masih mengejek Gotei 13 saat ini dan kemalasan mereka dalam beberapa tahun terakhir. Jika Aizen tidak bergerak dan menyatakan perang terhadap Soul Society, dan Yua malah bertindak lebih dulu, kerugian Soul Society akan lebih besar dari yang terjadi saat itu. Perang Aizen membuat Gotei 13 bersiap untuk berperang dan kembali pulih. Seperti yang Yua katakan, Gotei 13 saat ini tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan generasi pertama, yang hanya sekelompok penjahat gila yang hanya peduli untuk bertarung. Indra Hinamori lebih baik daripada kebanyakan orang, dan dia bisa melihat seberapa besar konflik yang dialami Gotei 13. Semuanya kacau, mereka tidak tahu bagaimana cara bekerja sama. Hinamori, dalam cerita aslinya, hanyalah seorang wakil kapten, terjebak dalam kekacauan adalah hal yang wajar, namun sekarang dia adalah ketua Grand Kido, dia dapat memeriksa segala sesuatunya dengan lebih cermat dan lebih jelas. Dia tahu bahwa meskipun dia memimpin Korps Kido sekarang, keadaan tidak akan membaik, malah akan semakin kacau. Dia juga teringat kata-kata Roja, dia berkata dia tidak harus berpartisipasi, dan dia hanya bisa menatapnya diam-diam sekarang. Roja sungguh bijaksana. Gadis kecil itu hampir memuja Roja, saat ketenangan di Soul Society menyebabkan sebagian besar Shinigami menjadi malas dan mengabaikan pelatihan, yang mengakibatkan kekacauan saat ini. Sebuah bola cahaya menyilaukan jatuh dari langit perlahan mendekati beberapa Shinigami di tanah yang tengah menatap dengan linglung. Ledakan. Ini adalah bola meriam, atau lebih tepatnya Ichigo dan yang lainnya yang diluncurkan oleh meriam ke Istana Jiwa Murni. Pada saat ini, Aizen menggunakan cara yang sangat drastis, lebih dari yang dilakukannya dalam cerita, untuk mengalihkan perhatian Roja darinya. Ia membawa banyak Menos Grande ke pengadilan jiwa murni, membebaskan tahanan, dan melukai Komamura Sajin sambil menggunakan Kyoka Suigetsu untuk menutupi jejaknya. Saat itu, Soul Society adalah tempat di mana tidak ada seorang pun yang bisa mempercayai satu sama lain. Itu seperti neraka. Bab 695, Keraguan Hinamori. Bab 695, Keraguan Hinamori. Di dalam gedung Kido Corps, Roja sedang memotong apel sambil melihat kekacauan di pengadilan jiwa murni sebelum berkata dengan santai. Apakah kamu merasakannya, tekanan spiritual terkuat? Ya, Hinamori mengangguk. Jika orang itu tidak melepaskan tekanan spiritualnya, dia pasti bisa merasakannya, tetapi sekarang setelah dia bertemu lawan yang kuat, dia bisa merasakan tekanan spiritualnya. Namanya Kurosaki Ichigo, mungkin kalian tidak percaya, tapi ayahnya adalah salah satu kapten sebelumnya, Isin Shiba. Roja tersenyum dan memasukkan sepotong apel ke dalam mulutnya. Putra Kapten Isin. Hinamori terkejut sejenak sebelum dia berkata, bukankah Kapten Isin menghilang beberapa tahun yang lalu? Roja mengangguk dan berkata, iya, dia sekarang memiliki lebih dari satu anak di dunia manusia. Petik 2,
Hinamori merasa bahwa dia tidak bisa membicarakan hal ini lebih lama lagi, jadi dia langsung berkata dengan pipi merah, tidak heran tekanan spiritualnya begitu kuat, hampir setingkat dengan perwira pertama, lawannya haruslah perwira ketiga dari divisi ke-11. Meskipun Hinamori adalah ketua Grand Kido dan tidak mengetahui tentang kekuatan Shinigami biasa, dia tetap mengetahui banyak hal tentang para perwira yang duduk. Merasakan tekanan spiritual Ichigo sedikit goyah, Hinamori berkata, dia harus berhenti. Bagaimanapun, dia manusia. Bahkan jika dia tidak lulus akademi dan mungkin diajari oleh ayahnya, dia saat ini sangat baik. Tidak, Roja menggelengkan kepalanya dan berkata, kau salah tentang itu. Pemenang akhirnya adalah Ichigo. Benar-benar, Hinamori menatap Roja dengan heran. Ia selalu percaya pada kata-kata Roja, tetapi mendengar bahwa manusia akan mampu mengalahkan perwira divisi ke-11 sungguh sulit dipercaya. Namun, hampir seketika, dia bisa merasakan Ichigo membalikkan keadaan dan mengalahkan Ikkaku. Ini, wajah Hinamori dipenuhi rasa tidak percaya, karena kata-kata Roja menjadi kenyataan. Ichigo tidak benar-benar menang. Dia tercengang karena Ichigo tidak menggunakan teknik apapun untuk menang, sebaliknya, dia bergantung pada tekanan spiritualnya untuk menghentikan Ikkaku dengan paksa. Jangan remehkan bocah itu, meskipun kendalinya berantakan. Ia memiliki kombinasi 4 kekuatan yang mengalir dalam tubuhnya. Begitu ia mencapai potensinya, bahkan seorang kapten pun tidak akan mampu menghentikannya. Roja, yang mengetahui rencana itu, tersenyum santai. Jika Anda mengalami masalah dengan situs web ini, silakan terus membaca novel Anda di situs web baru kami Mitangs. Hinamori bahkan lebih terkejut saat dia bertanya, 4 kekuatan. Ya, Hollow, Shinigami, Quincy, dan manusia. Roja mendesah. Ichigo benar-benar tokoh utama di dunia ini. Bahkan jika dia tidak mencapai alam abadi, dia akan sangat dekat. Jika Ichigo yang mendapatkan Hokyoku, ia dapat menggabungkan keempat kekuatannya. Ia akan mencapai alam abadi, kekuatan Raja Jiwa, atau bahkan keduanya. Mendengar perkataan Roja, Hinamori semakin terkejut. Ia tidak mengerti bagaimana Ichigo bisa memiliki 4. Ia bisa menebak manusia dan Shinigami, tapi Hollow dan Quincy. Pada akhirnya, katanya. Jadi karena dia memiliki kombinasi keempat kekuatan ini, tekanan spiritualnya berkali-kali lebih kuat daripada kebanyakan orang, dan itulah yang membantunya menang. Roja tersenyum pada Momo. Alur ceritanya terus berlanjut sampai Ichigo bertemu Renji. Sebagai wakil kapten, Renji sangat kuat, dan dia juga belajar Bankai, jadi peluangnya untuk menang lebih tinggi daripada Ichigo. Dia ada di Istana Tobat. Merasakan tekanan spiritual Ichigo meletus lagi, Hinamori langsung mengetahui lokasinya sebelum dia berkata, dia bertemu Abarai. Hinamori, Roja, dan Renji, beserta banyak orang lainnya, semuanya berada di kelas yang sama di Akademi Shinigami. Oleh karena itu, dia sangat mengenal tekanan spiritual Renji. Hinamori ragu sejenak sebelum bertanya, Kapten Roja, menurutmu siapa yang akan menang kali ini? Hinamori saat ini seperti gadis kecil yang tengah bermain tebak-tebakan. Menurutmu siapa? Menurutku, Renji akan menang. Hinamori ragu sejenak sebelum menjawab. Dia sudah familiar dengan kekuatan Renji, dan terlebih lagi, Ichigo pernah terluka oleh Ikkaku. Namun dia masih mempertimbangkan kata-kata Roja tentang Ichigo, dan itulah sebabnya dia ragu-ragu. Kamu salah lagi. Roja tersenyum tipis, dan sekali lagi, Ichigo memenangkan pertarungan melawan Renji melanjutkan kejadian dalam alur cerita aslinya. Kekalahan Abarai dalam pertarungan ini benar-benar tidak terduga. Meskipun Hinamori mempercayai kata-kata Roja, dia masih terkejut dengan kekalahan Renji. Namun begitu dia mengatakan itu, tangannya menutup mulutnya sambil menatap Roja dengan cemas. Roja menatapnya dan menepuk kepalanya sebelum berkata, kamu tidak perlu khawatir tentang hal itu. Petik 2, petik 2. Hinamori ragu sejenak sebelum berkata, Kapten Roja, Anda mengatakan perintah sentral 46 untuk mengeksekusi Rukia bukanlah seperti yang terlihat. Kalau saja dia adalah Hinamori dari cerita aslinya, dia tidak akan mengatakan hal seperti itu, tapi sekarang dia adalah ketua Kido Agung, dan dia membawa Roja bersamanya, jadi visi dan pandangannya ke depan tentu saja berbeda. Bab 696, Kekacauan yang lebih besar. Bab 696, Kekacauan yang lebih besar. Mendengar pertanyaan Hinamori, Roja tersenyum. Akhirnya kau menyadari masalahnya, Shiro kecil. Roja berbalik ketika matanya menatap Hinamori dengan dalam dan berkata, bagaimana jika aku memberitahumu bahwa semua orang di Sentral 46 sudah mati? Ini, bagaimana mungkin? Wajah Hinamori dipenuhi rasa tidak percaya saat dia secara tidak sadar ingin membantah, tetapi melihat mata Roja, dia ragu-ragu. Apapun mungkin terjadi. Menurutmu mengapa aku datang ke sini? Roja mengangkat bahu dan berkata, Gotei 13 itu menggelikan. Mereka masih belum bisa menemukan apa yang terjadi dan hanya berputar-putar saja. Petik 2, petik 2. Kalau saja ada orang lain di sini selain Hinamori dan mendengar perkataan Roja, dia pasti akan langsung menganggapnya omong kosong, tapi Momo percaya pada Roja. Dia ragu sejenak sebelum berkata, baiklah, haruskah aku? Tidak, Roja melambaikan tangannya dan berkata, itu sudah terjadi, bahkan jika kau mengatakannya, kau ingin menyelamatkan Sentral 46. Biarkan mereka mengetahuinya sendiri. Jika setiap masalah kecil membutuhkan Zeros kuat, lalu apa gunanya Gotei 13? Hinamori tidak membantah keputusan Roja. Lagi pula, dia sangat pintar. Roja mengangguk lalu memiringkan kepalanya sambil menyeringai nakal. Dia meletakkan tangannya di bahu Hinamori dan meremasnya. Cek, kamu adalah ketua Kido Agung, kamu harus memperhatikan penampilanmu. Jika ada yang melihatmu seperti ini, reputasimu akan hancur.
Roja berkata sambil tersenyum. Hinamori tersenyum lebar seperti anak kecil dan berkata, bagaimana mungkin, bahkan jika mereka melihatku, mereka akan mengerti, lagi pula, kau adalah pendahuluku dan anggota Zero Squad. Roja tak berdaya melepaskannya. Pada malam hari, pengadilan jiwa murni dikejutkan oleh berita kematian Aizen, yang ia rekayasa menggunakan Kyoka Suigetsu miliknya. Hinamori terkejut mendengar Aizen meninggal. Ia tidak hancur seperti dalam cerita aslinya, tetapi kematian seorang kapten adalah masalah serius. Dia langsung melambaikan tangan kepada bawahannya untuk kembali sebelum kembali ke kamarnya dan bertanya kepada Roja, Kapten Roja, Aizen meninggal, apakah dia orang yang sama yang membunuh Sentral 46? Ya dan tidak. Roja tersenyum sembari meregangkan tubuhnya sebelum berkata, apakah kau menyalahkanku karena hanya menonton seperti ini dan tidak menghentikan kekacauan ini? Hinamori menggigit bibirnya dan berjalan ke arah Roja dan berbisik, tidak, Kapten Roja, kau pasti punya alasan. Jika Anda mengalami masalah dengan situs web ini, silakan terus membaca novel Anda di situs web baru kami Mitangs. Roja tertawa, lalu menyentuh kepala kecilnya dan berkata, sebenarnya, tidak ada yang mati kali ini, orang yang membunuh semua orang di pusat 46 adalah Aizen sendiri. Ledakan, pernyataan Roja membuat pikiran Hinamori menjadi kosong sesaat. Meskipun dia tidak terlalu dekat dengan Aizen seperti dalam cerita aslinya, Aizen tetap baik dan dicintai oleh puluhan Shinigami. Bahkan Hinamori merasa kepribadiannya menyenangkan. Namun, mendengar bahwa dia membunuh semua orang di Sentral 46, wajahnya berubah drastis. Ini, bagaimana mungkin? Aizen, itu bukan hal yang mustahil, kamuflasenya bagus. Dia aktor yang bagus. Dan tidakkah kau merasa aneh bahwa tidak ada yang benar-benar tahu tentang Sentral 46 sampai sekarang? Itu karena Zanpakuto milik Aizen, Kyoka Suigetsu, yang merupakan hipnosis lengkap. Roja tidak membeberkan semua hal tentang Aizen, namun ia tetap bercerita cukup banyak tentang Aizen kepada Hinamori. Meskipun dia tidak dapat mempercayainya, instingnya mempercayai setiap kata yang diucapkan Roja. Karena itu, ketika dia melihat kembali semua yang terjadi, dia menemukan sesuatu yang aneh. Jangan khawatir, meskipun Aizen adalah dalang dari semua ini, belum ada yang benar-benar menderita akibat kejadian ini. Kita tunggu saja. Roja mencubit pipi Hinamori sebelum berkata, bagaimana kalau kau menuangkan secangkir teh untukku, Shiro kecil? Oh oke. Hinamori masih terkejut, tetapi tanpa sadar ia menjawab. Alam bawah sadarnya ingin melaporkan apa yang ditemukannya, tetapi ia menarik napas dalam-dalam dan tidak bertanya kepada Roja. Namun setelah drama kematian Aizen dan kekacauan yang ditimbulkannya, Ichigo dan yang lainnya akhirnya bertemu dengan para kapten. Karena perkataan Roja beberapa hari yang lalu, Hinamori jadi memperhatikan Ichigo, dan saat dia bertemu Saraki, dia hanya bisa berkata, dia tiba-tiba bertemu Kenpachi. Ayo, bagaimana kalau kau menebak siapa yang akan menang lagi? Roja duduk di sampingnya dan mengulurkan tangannya sebelum melambaikannya, menyebabkan beberapa riak di udara, dan tiba-tiba Hinamori mendapati dirinya melihat pertarungan Ichigo dan Saraki. Hinamori sedikit terkejut dengan ini, tetapi dia tahu bahwa di sekitar Roja, ini adalah sesuatu yang normal. Meskipun dia bisa menang melawan wakil kapten, dia seharusnya tidak bisa mengalahkan Kapten Saraki. Hinamori tidak begitu menyukai Saraki karena dia selalu terlihat gila, tetapi dia tahu bahwa dia kuat, dan hampir mustahil bagi Ichigo untuk mengalahkannya. Roja tersenyum lagi dan berkata, terkadang, kekuatan bukanlah segalanya dalam pertarungan. Aura tertentu juga dapat melampaui kekuatan itu. Auranya, Hinamori menatap Roja dengan aneh. Melihat Roja tidak mau menjelaskan lebih lanjut, dia bergumam lagi sebelum dia memperhatikan pertarungan itu dengan saksama. Pertarungan antara Ichigo dan Saraki dapat dianggap sebagai pertarungan paling menarik perhatian antara Shinigami dan para penyusup sejak mereka memasuki pengadilan jiwa murni. Banyak Shinigami dapat melihat tekanan spiritual Saraki melesat ke langit saat pertarungan berlangsung. Namun pada awalnya, tekanan spiritual Ichigo tertutup sepenuhnya oleh tekanan spiritual Saraki, namun sepanjang pertarungan, tekanan spiritual Ichigo terus meletus bertubi-tubi, dan akhirnya cukup untuk menggoyahkan Saraki sekalipun. Tabrakan tekanan spiritual antara keduanya membuat banyak kapten terkejut. Pada akhirnya, tekanan spiritual Saraki dan Ichigo berada pada level yang sama, dan tidak ada seorang pun yang tahu hasilnya. Namun, saat duduk di samping Roja, Hinamori jelas berpikir bahwa hasilnya seri setelah melihat pertarungan itu, atau bahwa Ichigo mungkin menang tipis. Segel yang dibuat Saraki sendiri memungkinkan Ichigo menang. Kalau tidak, bahkan jika kekuatan Ichigo digandakan, dia tidak akan menang. Roja berkomentar ringan. Bab 697, Soifon dan Yoruichi. Bab 697, Soifon dan Yoruichi. Hinamori mengangguk, dan ketika seorang gadis muda tiba-tiba menyelamatkan Ichigo, dia sedikit terkejut. Gadis muda itu berjalan dengan bebas meskipun tekanan spiritual Saraki terlalu besar untuk dilalui oleh orang biasa. Dia harus memiliki kekuatan minimal setingkat kapten. Dia adalah Yoruichi Shihoin, sang Dewi Kilat, mungkin Shinigami terbaik di luar sana yang menggunakan Sunpo dan sebelumnya merupakan kapten divisi kedua dan kepala Onitsukido. Roja membicarakan Yoruichi Shihoin sambil tersenyum sebelum berkata, jika Soifon melihatnya, dia akan sangat senang, bukankah begitu, Soifon kecil? Hinamori tidak mengatakan apa-apa pada awalnya, tetapi dia cukup pintar untuk menoleh ke belakang saat mendengar pertanyaan terakhir. Aduh, sosok itu berkedip dan jatuh ke dalam ruangan. Kau benar-benar di sini. Soifon menatap Roja dan Hinamori yang duduk bersama sebelum dia merasa kesal dengan pemandangan itu dan langsung bersenandung. Jadi anggota Zero Squad yang terhormat tidak menjaga istana Raja Jiwa, tetapi malah tinggal di sini mengobrol dan bermain dengan Hinamori Momo, bukankah itu benar-benar mengabaikan tugasmu?
Kapten Soifon, wajah Momo merah padam saat dia berdiri tergesa-gesa, apa katamu? Hai, Roja menatap Soifon dan tertawa, melambaikan tangannya untuk menghapus layar di depannya dan berkata, kau begitu bersemangat sampai-sampai kau tidak peduli dengan keberadaan Yoruichi di sini. Ah, ini membuatku merasa sangat penting. Omong kosong, aku terlalu malas untuk peduli padamu, tunggu, kau bilang Yoruichi. Di mana dia? Soifon mendengus pada awalnya sebelum dia menyusul kata-kata Roja, dan ekspresinya berubah. Roja tersenyum dan melambaikan tangan padanya, jika kamu ingin tahu, datanglah dan duduklah serta dengarkan ceritaku. Soifon awalnya kesal, tetapi dia tidak bisa berbuat apa-apa terhadap Roja. Dia benar-benar tidak ingin duduk di samping Roja dan mendengarkannya. Dia benar-benar tidak mau. Setelah Soifon duduk dengan gusar, Hinamori menjadi sangat penasaran tentang situasi dirinya dan Yoruichi. Roja perlahan mengulurkan jarinya dan mulai berbicara, dahulu kala, ada seseorang bernama Urahara Kisuke. Soifon ingin menendang wajah Roja saat dia mulai berbicara dari jarak yang terlalu jauh di masa lalu. Setelah mendengarkan gumaman Roja beberapa saat, dia terdiam saat Soifon mencapai bagian yang ingin didengarnya. Jadi itu yang terjadi. Itu saja, jadi apa pilihanmu? Kau masih ingin pergi dan mencarinya. Jika Anda mengalami masalah dengan situs web ini, silakan terus membaca novel Anda di situs web baru kami Mitangs. Tentu saja, Soifon menarik napas dalam-dalam sebelum menatap Roja dan berkata, aku tidak percaya dengan kata-katamu, dan kamu sama sekali tidak bisa diandalkan, jadi aku perlu bertanya padanya secara langsung. Engah, Roja hampir menyemburkan tehnya kemana-mana dan menunjuknya dengan kejam, beraninya kau mengatakan hal seperti itu di hadapanku. Sepertinya aku perlu menyegarkan ingatanmu. Aku akan mengikatmu di sini hari ini, dan kau tidak akan pergi kemanapun. Ura Bakudo tanda pagar 9. Meskipun Soifon sudah siap, dia tidak bisa menghindari Bakudo milik Roja. Seketika sejumlah benang sutra melilit tubuhnya dengan tidak senonoh saat dia terjatuh ke lantai. Soifon meronta sambil menatap Roja dengan marah. Lepaskan aku tidak akan. Roja tidak menghiraukan ancamannya. Ia melambaikan tangannya lagi, dan layar itu kembali muncul di ruangan itu. Adegan saat ini adalah pertemuan kecil antara Ichigo dan Byakuya di Istana Penyesalan. Pada saat ini, ketika Byakuya melepaskan sikainya, Yoruichi turun tangan dan mengeluarkan Ichigo dari sana. Yoruichi. Melihat Yoruichi, perlawanan Soifon langsung terhenti saat dia terdiam melihat kejadian itu sejenak sebelum berkata, lepaskan aku harus memintanya mengerti apa yang terjadi. Pergi. Roja menunjukkan senyum tipis sebelum dia melepaskan Soifon. Soifon bangkit dan berjalan menuju pintu, dan saat dia hendak pergi, dia berbalik dan berkata, terima kasih. Aduh, Soifon segera menghilang. Cek, apa maksudmu dengan terima kasih? Ingat saja untuk kembali ke sini setelah bertanya. Roja menggelengkan kepalanya dan tersenyum sebelum menoleh ke arah Hinamori dan berkata, baiklah, sekarang kita bisa melanjutkan menonton. Apa yang ingin kau lihat? Hinamori ragu sejenak sebelum berkata, aku ingin melihat apa yang dilakukan Hitsugaya. Oke, Roja menjentikkan jarinya, dan adegan di layar berubah ke tempat Hitsugaya berada. Saat ini, Hitsugaya sedang menyelidiki penyebab kematian Aizen. Momo yang sudah tahu kebenaran itu, ingin langsung memberitahu Toshiro. Namun, melihat Toshiro berusaha keras untuk mengetahui kebenarannya, Momo tidak mau ikut campur, dan mengingat perkataan Roja, Momo tahu bahwa dia harus membiarkan Gotei 13 menangani ini, kalau tidak, untuk apa Gotei 13 ada jika mereka membutuhkan Roja untuk menyelesaikan setiap masalah. Aku tidak tahu apakah Hitsugaya bisa menemukan kebenarannya sendiri atau tidak. Sulit untuk mengatakannya. Roja mengerutkan bibirnya. Dalam cerita original, Hitsugaya menemukan masalah, tetapi itu adalah sesuatu yang direncanakan Aizen, dan dia tidak perlu bersembunyi lagi saat itu. Kini, alur cerita berubah drastis, dan tanpa kehadiran Hinamori, Roja tidak yakin apakah Hitsugaya dapat mengungkap pembantaian di Sentral 46 atau tidak. Saat ini, Aizen sekali lagi menggunakan Sentral 46 untuk mengeluarkan perintah, dan perintah itu adalah untuk mempercepat eksekusi Rukia. Meskipun ini membuat semua kapten curiga, tidak ada yang meragukan bahwa semua orang dari Sentral 46 telah tewas. Saat eksekusi semakin dekat, Renji berlatih sekuat tenaga untuk mendapatkan bangkainya, dan begitu mendapatkannya, ia memilih untuk menyelamatkan Rukia, dan dalam perjalanannya, ia bertemu Byakuya. Dengan Renji mencapai pangkat kapten, tekanan spiritual yang disebabkan oleh pertarungannya dengan Byakuya membuat pengadilan jiwa murni bergetar. Sekarang, di dalam gedung Korps Kido, Hinamori, bersama Soifon, duduk bersama Roja. Soifon sudah pergi menemui Yoruichi, dan setelah mendengar kebenaran darinya, dia dengan patuh kembali ke sini. Tentu saja, dia tahu bahwa bahkan jika dia tidak kembali ke sini setelah berbicara dengan Yoruichi, Roja akan keluar dan menangkapnya lalu membawanya ke sini dan menghukumnya pada akhirnya karena dia tidak patuh. Tekanan spiritual ini, abarai, tekanan spiritualnya menjadi sekuat ini. Merasakan tekanan spiritual yang dilepaskan Renji dalam pertarungannya dengan Byakuya, Momo tercengang. Tekanan spiritualnya saat ini sudah cukup baginya untuk menjadi kapten. Tekanan spiritual Hinamori saat ini sudah cukup baginya untuk melawan kapten, tetapi dengan bantuan Roja dia berhasil melakukannya. Namun Renji mencapai kekuatan itu sendirian. Bab 698, menemukan kebenaran. Bab 698, menemukan kebenaran. Mari kita lihat. Roja melambaikan tangannya, dan adegan di layar berubah menjadi pertarungan antara Renji dan Byakuya. Soifon menatap layar tanpa minat bahkan ketika Renji melepaskan bangkainya dan memaksa Byakuya menggunakan bangkainya. Di sisi lain, mata Hinamori berbinar karena dia terkejut dengan peningkatan kemampuan Renji, tetapi Byakuya tetaplah Byakuya.
Dia adalah jenius dari klan Kuchiki yang menguasai Bankainya bertahun-tahun yang lalu. Tentu saja, Renji tidak memiliki kesempatan untuk mengalahkannya. Melihat Renji yang kalah, Momo terkejut. Ia mencoba merasakan vitalitas Renji sebelum ia rileks dan berkata dengan rasa kasihan. Dia baru saja mempelajari Bankainya. Ada perbedaan besar antara kekuatan mereka. Tidak, Bankainya belum lengkap. Roja menggelengkan kepalanya dan berkata, tekanan spiritualnya lemah dibandingkan dengan Byakuya, dan dia hanya bisa menyelesaikan setengah dari Bankainya. Jika dia menyelesaikannya sepenuhnya, bahkan Byakuya tidak akan menang. Paling banter, mereka berdua akan menderita cedera. Begitukah? Hinamori mengangguk dan melihat beberapa orang menyelamatkan Renji. Dia santai dan menatap Roja, eksekusi akan segera dimulai, haruskah kita bergerak? Kau tidak perlu khawatir, beberapa orang akan menyelamatkan Rukia. Roja meminum tehnya dengan santai dan berkata, kau tidak perlu terburu-buru. Sepertinya Hitsugaya akan segera menemukan kebenarannya. Saat dia mengatakan ini, ekspresi Soifon tetap sama. Setelah tinggal bersama Roja dan Momo, mereka menceritakan kebenaran tentang Sentral 46 dan bahwa mereka dibunuh oleh Aizen, dan dia sangat terkejut mendengarnya. Kecelakaan ini adalah sesuatu yang belum pernah terjadi sebelumnya, dan seharusnya menjadi hal terburuk yang pernah terjadi pada Soul Society. Pada saat ini, tekanan spiritual yang kuat meletus dari Bukit Tsukioku, yang menyebabkan munculnya tokoh-tokoh setingkat kapten yang sedang bertarung. Mirip dengan alur cerita aslinya, Zaraki melawan Tosen. Tak lama kemudian, Komamura bergabung, yang membantu mereka menang. Tim penyelamat lebih diuntungkan daripada alur cerita aslinya karena Soifon tidak ada di sana untuk menghadapi Yoruichi. Pada akhirnya, Ichigo melawan Byakuya, dan hasil akhirnya adalah kemenangan Ichigo. Pada saat ini, Hitsugaya akhirnya berjalan ke pusat 46 dan melihat nasib tragis orang-orang yang terbunuh di dalamnya. Walaupun Soifon dan Hinamori secara mental sudah siap untuk ini, mereka tidak dapat menahan diri untuk berdiri karena terkejut. Hinamori tiba-tiba teringat sesuatu dan berkata, Aizen seharusnya ada di Sentral 46 saat ini, yang berarti. Kamu akhirnya mendapatkannya. Roja mencubit wajah Hinamori dan tersenyum melihat betapa pintarnya dia dan teringat akan jadi apa dia jika dia tidak merusak rencana Aizen. Soifon punya pemikiran yang sama dengan Hinamori, tapi dia tidak dekat dengan Toshiro, jadi dia tidak berencana untuk ikut campur saat ini. Jika Anda mengalami masalah dengan situs web ini, silakan terus membaca novel Anda di situs web baru kami Mitangs. Brengsek, semua orang di 46 pusat terbunuh. Melihat Sentral 46 dalam keadaan seperti itu membuat Toshiro sangat terkejut. Dia tidak dapat menahan diri untuk mengkritik dirinya sendiri ketika dia mengingat perintah tidak masuk akal yang diberikan Sentral 46 beberapa hari yang lalu. Ia segera menyimpulkan bahwa seseorang telah memberikan perintah palsu sebelumnya, artinya ada seseorang yang sebenarnya mengendalikan pengadilan jiwa-jiwa murni. Siapa dia? Ichimaru Jin. Itu tidak mungkin. Dia tidak akan bisa membunuh semua orang di sini dalam situasi seperti ini. Karena dia pernah menipu kita sebelumnya, itu berarti dia punya kaki tangan. Toshiro menggertakkan giginya, dan hanya bisa memerintah Matsumoto. Matsumoto, cepat beritahu Gotei 13 tentang situasi ini. Sambil menarik napas dalam-dalam, Hitsugaya menghunus Sanpakuto dan melangkah masuk ke Sentral 46. Segala sesuatu di dalam sana sunyi senyap, yang membuat Toshiro sangat waspada. Namun, pada saat ini, beberapa langkah kaki terdengar dari belakangnya sepertinya seseorang berbicara. Kaulah orang yang menemukan tempat ini, Hitsugaya. Petik 2, petik 2. Toshiro mendengar suara itu dan merasa familiar. Ia segera berbalik dan menemukan orang yang paling tidak ia curigai di belakangnya. Aizen yang sudah meninggal. Aizen, kenapa kamu di sini? Bagaimana kamu bisa ada di sini? Tentu saja aku tidak mati. Aizen membetulkan kacamatanya dan berkata sambil tersenyum, saat kau menemukan tempat ini sungguh tepat, Hitsugaya. Wajah Toshiro dipenuhi dengan keterkejutan. Ia langsung menyimpulkan bahwa kematian Aizen itu palsu. Ia muncul di sini sekarang, yang, tanpa diragukan lagi, berarti bahwa ia adalah orang di balik pembantaian pusat 46. Ia adalah orang yang mempermainkan Gotei 13. Meskipun dia masih merasa sulit untuk menghubungkan Aizen yang sekarang dengan Aizen yang lembut yang dia kenal sebelumnya. Ini adalah satu-satunya penjelasan saat ini. Perlahan-lahan, hati Toshiro mencelos saat ia memegang Sanpakuto-nya erat-erat. Ia siap bertempur kapan saja sekarang. Toshiro mengira bahwa Jin adalah orang yang membunuh Aizen sebelumnya, namun ternyata Aizen adalah dalang dari semua itu. Aizen, Jin, kalian berdua bekerja sama. Toshiro menarik napas dalam-dalam untuk menenangkan diri. Untungnya, Hinamori tidak ada di cerita aslinya, atau Aizen akan memberikan ilusi yang membuat Toshiro mengira dia menyerang Aizen tetapi malah menyerang Momo. Dari awal, dan ini adalah akhir. Aizen menunjukkan senyum tipis dan perlahan mengambil Sanpakuto-nya dan berkata, sangat disesalkan, Hitsugaya. Bankai, Daiguren Hyorinmaru. Aizen hanya mengeluarkan Sanpakuto-nya, tetapi Hitsugaya dengan tegas mengeluarkan bangkainya. Dia tahu bahwa karena Aizen bersembunyi begitu dalam sebelumnya, kekuatannya pasti sudah mengerikan. Bab 699, aku sedikit malas. Bab 699, aku sedikit malas. Hitsugaya benar, Aizen lebih menakutkan daripada siapapun kecuali Roja. Di lapangan, Aizen tampak sedang menghunus Sanpakuto dan menghadapi Hitsugaya, tetapi itu hanyalah ilusi. Aizen sudah mengaktifkan Kyoka Suigetsu dan bergerak ke arah Hitsugaya tanpa dia sadari. Aizen menyeringai dan mengangkat pedangnya sebelum menebas Hitsugaya, yang tidak menyadari bahaya di depannya. Dan tepat saat pedang itu hendak menebas Hitsugaya, ilusi di hadapan Toshiro hancur.
Tiba-tiba ia melihat Aizen di depannya hendak menebasnya, dan yang mengejutkannya, ada seseorang di sana yang menghalangi serangan Aizen. Itu adalah Soifon, Kapten Divisi Kedua dan Kepala Onitsukido. Toshiro terkejut karena dia bahkan tidak merasakan serangan Aizen, dan dia hampir membayarnya. Dia juga terkejut bahwa Soifon adalah orang yang menyelamatkannya. Namun keterkejutannya tidak berakhir di sana. Bakudo tanda pagar 63, Sajo Sabaku. Rantai cahaya tebal muncul entah dari mana dan langsung mengikat Aizen. Hado tanda pagar 73, Soren Sokatsui. Energi biru melesat dan langsung mengenai Aizen. Toshiro khawatir Soifon akan terkena serangan itu, ia mengamati dengan saksama, mencoba melihat melalui awan debu. Debu menghilang, menampakkan Hinamori sebagai penyerang, dan Soifon, yang menghindari serangan, muncul di samping Hinamori dan Toshiro. Toshiro, kamu baik-baik saja. Aku baik-baik saja, tapi aku tidak menyangka kau akan datang ke sini juga. Toshiro menggelengkan kepalanya, kalau bukan karena Hinamori dan Soifon, dia pasti sudah terluka. Dia mulai memikirkan tindakan apa yang harus mereka ambil untuk menghadapi Aizen dan Jin. Sosok Aizen terlihat jelas, dia berdiri di tempatnya tanpa goresan sedikitpun, namun terlihat kebingungan di wajahnya saat melihat Soifon dan Hinamori. Lama tak berjumpa, Kapten Soifon, Kepala Suku Kido Hinamori. Aku juga di sini, Kapten Aizen. Dari sudut, seorang wanita anggun melangkah maju dengan sedikit kesedihan di wajahnya. Dia adalah Kapten Divisi Keempat, Unohana Retsu. Jelas, dia tidak menyangka Aizen akan bersembunyi dengan sangat baik. Aksinya sempurna, reputasinya bahkan lebih baik daripada Ukitake karena dia adalah kapten yang lembut dan penuh perhatian. Sepertinya semuanya sudah jelas sekarang, benarkan Kapten Aizen? Tidak, sekarang aku tidak seharusnya memanggilmu Kapten. Saat ini kau hanyalah seorang pengkhianat bernama Sosuke Aizen. Halo, Kapten Unohana. Jika Anda mengalami masalah dengan situs web ini, silakan terus membaca novel Anda di situs web baru kami Mitangs. Aizen tersenyum tipis. Bahkan saat berhadapan dengan 4 tokoh setingkat kapten, dia sama sekali tidak gentar, seolah-olah semua yang ada di sini berada di bawah kendalinya. Menurutku wajar saja jika kau menemukan segalanya. Lagi pula, tubuh ilusiku tidak bisa menipumu. Tapi, aku tidak menyangka kau akan datang secepat ini. Aizen berhenti dan menoleh ke arah Soifon dan Hinamori, lalu berkata, lagi pula, ada sesuatu yang sangat aneh. Bagaimana kalian berdua tidak terpengaruh oleh Kyoka Suigetsuku? Karena aku juga ada di sini. Roja berjalan dari sudut dan menatap Aizen. Di seluruh Court of Pure Souls, tidak ada seorang pun yang dapat melawan ilusi Aizen, kecuali Roja. Sebenarnya, aku sudah menduga kalau kau masih di sini. Ilusiku tidak bisa menipumu, tapi kenapa kau tidak melakukan apapun karena kau sudah tahu segalanya sejak awal? Roja berkata dengan malas, sangat sederhana. Aku tidak menyukai Gotei 13 saat ini. Karena itu aku tidak ingin membantu mereka mengerjakan tugas mereka. Lihat mereka sekarang. Menarik bagaimana mereka berlarian di mana-mana. Untuk alasan kedua, ya, aku agak malas. Jadi begitulah adanya. Aizen mengangguk dan berkata, sebenarnya, kita adalah orang yang sama, tapi aku tidak punya waktu untuk mengobrol denganmu. Sampai jumpa lain waktu. Tiba-tiba, Ichimaru Jin muncul di samping Aizen dan melemparkan lencana aneh itu dengan tekanan spiritual aneh. Tunggu, Aizen. Toshiro tidak akan membiarkan Aizen pergi begitu saja, jadi dia memegang pedangnya dan ingin menghentikannya, tetapi sudah terlambat. Cahaya menyilaukan bermekaran di seluruh tempat saat Aizen dan Ichimaru menghilang. Bajingan, Toshiro menggertakkan giginya dengan marah. Setelah sedikit tenang, dia menoleh ke arah Roja dan bertanya, Kapten Roja, mengapa kamu tidak menghentikannya? Sangat sederhana, ini adalah tugas Gotei 13. Jika Zero Squad dibutuhkan setiap kali ada masalah, mengapa Gotei 13 ada? Roja berkata dengan enteng, Aizen pergi ke Bukit Sokyoku. Kalau kau cepat, kau mungkin punya cukup waktu untuk sampai di sana. Petik 2, petik 2. Toshiro terdiam, tetapi setelah menarik napas dalam-dalam, dia berbalik dan berlari menuju Bukit Sokyoku. Setelah Toshiro pergi, Unohana melihat sekelilingnya lalu ke arah Roja dan berkata sambil tersenyum, sepertinya Aizen cocok. Unohana tampaknya tidak khawatir sama sekali. Namun, membuat Gotei 13 berputar-putar berarti dia cukup kuat. Dia tidak sebanding dengan kekuatan Roja, yang sekarang praktis tak terkalahkan, tetapi karena dia tidak ikut campur, sekarang Roja bisa bersenang-senang dengan pertarungan melawan Aizen. Mungkin, Roja mengangkat bahu, tidak menunjukkan persetujuan atau penolakannya dan berkata, menurutku dia tidak cocok untuk bertanding denganmu. Bagaimanapun, panggungnya bergeser ke Bukit Sokyoku sekarang. Mau ke sana dan melihat-lihat. Unohana tersenyum tipis dan berkata, tidak perlu. Aku masih harus membereskan tempat ini. Apakah kita akan pergi ke Bukit Sokyoku sekarang? Wajah Soifon jelek. Tidak mungkin bisa bahagia setelah tahu bahwa selama ini Anda hanya berputar-putar dan bermain di telapak tangan penjahat. Ayo pergi. Bab 700, Hokyoku akhirnya muncul. Bab 700, Hokyoku akhirnya muncul. Pertarungan antara Ichigo dan Byakuya di Bukit Sokyoku menyebabkan kehancuran. Apa? Apa yang terjadi? Renji, yang sedang menggendong Rukia dan bergegas kembali ke Bukit Sokyoku, tetapi sesampainya di sana, ekspresinya berubah. Ini Bukit Sokyoku. Selamat datang kembali, Abarai. Pada saat ini, suara lembut muncul dari belakang Renji. Tubuh Renji menegang saat mendengar suara yang dikenalnya, dan keringat dingin membasahi sekujur tubuhnya. Dia berbalik untuk melihat siapa yang ada di belakangnya, dan matanya terbelalak karena terkejut. Dia melihat Aizen, kapten yang seharusnya sudah mati, berdiri di sana. Turunkan Rukia Kuchiki, dan kau bisa pergi.
Aizen menatap Renji dengan lembut saat dia memberi perintah. Akan tetapi, pikiran Renji hampir menjadi liar saat ia melihat Aizen, yang ia tahu telah mati. Apa yang terjadi? Renji berpikir. Dan tepat pada saat itu, dia mendengar transmisi suara dari Matsumoto, wakil kapten divisi ke-10. Ini, mata Renji berbinar saat dia menyadari bahwa apa yang didengarnya sekarang adalah benar. Dia menarik napas dalam-dalam dan menjadi sangat waspada terhadap Aizen. Saya menolak, Kapten Aizen. Benarkah? Tidak apa-apa. Aizen tidak menunjukkan kemarahan, sebaliknya, dia tersenyum dan mengeluarkan sanap kutonya, kau seorang pahlawan, Abarai. Karena kau tidak ingin menjatuhkan Rukia, jangan salahkan aku nanti. Baiklah, tanganmu akan tertinggal jika kau berdiri di sana. Ekspresi Aizen tidak berubah, tetapi tekanan spiritual yang mengerikan meledak dari tubuhnya. Tekanan itu bahkan lebih kuat daripada seorang kapten yang melepaskan bangkanya, yang membuat wajah Renji berubah. Hampir seketika, tubuh Renji dipenuhi luka. Tidak jauh dari mereka, Jin menatap Renji dengan rasa kasihan. Anak itu sungguh menyedihkan. Saat dia masuk akademi, dia bertemu monster seperti Roja, dan sebelum dia datang ke sini, dia bertarung dengan Kurosaki Ichigo dan Kuchiki Byakuya, dan sekarang dia berhadapan dengan Aizen. Kau benar-benar tumbuh kuat, Abarai Renji, tapi hati-hati. Aku tidak bisa mengendalikan kekuatanku dengan baik. Kau mungkin akan hancur seperti semut nanti. Aizen berbicara dengan lembut, tetapi tatapannya dingin karena dia tidak berniat menunjukkan belas kasihan. Dia bergerak maju dengan Kyoka Suigetsu, berencana menyelesaikan ini dalam satu serangan. Melolong, Zubimaru. Renji meraung, namun dia masih bukan lawan Aizen. Namun saat pedang Aizen hampir mengenai tubuh Renji, sebuah sosok melesat dengan kecepatan tinggi dan menangkis serangannya. Sosok itu adalah Kurosaki Ichigo yang baru saja menyelesaikan pertarungannya dengan Byakuya. Maaf, aku pikir tidak baik membunuhnya, jadi aku membiarkannya lewat. Kata Jin. Pedang Aizen masih beradu dengan pedang Ichigo, sementara wajahnya tidak menunjukkan keterkejutan atau semacamnya, sebaliknya, dia berkata dengan ringan, baiklah, bagaimanapun juga, mereka terlalu lemah untuk menimbulkan masalah. Karena Ichigo tidak menyaksikan Kyoka Suigetsu dibebaskan sebelumnya, ia pun menjadi sasaran ilusinya, tetapi meskipun begitu, kekuatannya jauh dari Aizen. Ketika Ichigo menyerbu maju untuk menyerang Aizen, pedangnya terhenti, dan yang mengejutkannya, ia terhenti oleh dua jari. Ini tidak mungkin. Wajah Ichigo berubah. Ia tahu bahwa ia telah melemah setelah pertarungannya dengan Byakuya, tetapi ia masih menggunakan bangkainya. Pertarungan antara dirinya dan Zaraki telah membuka mata Ichigo akan pentingnya tekanan spiritual. Jika tekanan spiritual satu pihak lebih kuat, hampir mustahil pihak lain akan mampu menang. Namun dia masih bisa menang melawan Zaraki pada akhirnya, yang berarti dia mempunyai tekanan spiritual yang lebih kuat. Namun sekarang, Aizen benar-benar menghentikan pedangnya hanya dengan dua jari. Ichigo panik saat ia dengan gila memanggil semua tekanan spiritualnya, berencana menggunakan Getsuga Tenso sementara Aizen masih memegang pedangnya. Namun Aizen tidak memberinya kesempatan. Ia menjepit pedang itu dengan satu tangan dan menusukkan tangannya sendiri ke dada Ichigo. Sebagai manusia, kamu baik-baik saja. Aizen menggambar Kyoka Suigetsu yang berdarah dan berbalik, mengabaikan Ichigo yang sedang melawan, lalu berjalan menuju Rukia. Mata Rukia dipenuhi ketakutan. Dia bahkan tidak bisa berdiri di bawah tekanan spiritual Aizen, dan melihat wajah lembutnya, hawa dingin menjalar di tulang punggungnya. Rukia saat ini kesulitan bernapas. Namun tiba-tiba, dia merasa tekanan itu terangkat darinya saat sebuah kekuatan besar yang aneh datang, membuat rasa tidak nyamannya hilang. Petik 2, petik 2. Rukia yang tengah berjuang untuk bangkit dari tanah, tiba-tiba memandang sosok yang dikenalnya berdiri di sampingnya. Apakah kamu baik-baik saja? Roja dengan lembut mengarahkan jarinya ke arah Rukia yang tubuhnya mulai melayang dan tiba di samping Roja sebelum dia terjatuh, hampir tidak bisa berdiri. Rukia terdiam. Sensasi yang ia rasakan terus berlanjut. Jantungnya hampir meledak sekarang. Aku tidak menyangka kau akan datang ke sini secepat ini. Aizen tidak lagi terlihat lembut. Dia tampak serius, dan suaranya rendah, aku tidak menyangka kau akan menyelamatkan Rukia Kuchiki. Roja tersenyum lembut dan menepuk kepala Rukia sambil berkata, aku berjanji padanya untuk menjaganya, tapi lupakan saja, kau di sini untuk Hokyoku, kan? Mendengar kata-kata Roja, wajah Aizen sedikit menggelap. Aku pikir kau tidak mengenal Urahara Kisuke, apakah dia memberitahumu? Tidak, aku sudah menduganya. Tangan Roja melewati pipi Rukia sebelum tiba di depan dadanya. Ini sangat kecil. Roja memberikan ulasan kecil sebelum tekanan spiritual berputar di telapak tangannya dan dengan lembut mengeluarkan Hokyoku. Meskipun dia sudah tahu di mana Hokyoku berada, dan pemahamannya tentang bola kecil ini jauh lebih besar daripada Aizen dan Urahara, ini masih pertama kalinya dia memegangnya secara pribadi. Ini adalah Hokyoku. Menatap bola kecil di tangannya, mata Roja dipenuhi rasa syukur. Tanpa orb kecil yang tidak lengkap ini, Roja tidak akan menjadi pedang hantu Roja atau memiliki kekuatan Shinigami atau kekuatan 6 jalan. Mungkin, tanpa Sen Maboroshi, Roja akan menikmati pemandangan di One Piece dan tidak memiliki cara untuk menembus penghalang dunia. Dia akan selamanya berada di dunia One Piece. Cek. Rakan-rakan kultivator sekalian, sebelum retret, sila terus berkultivasi untuk jurus subscribe, like, share dan komentar agar sekte novel Sadim terus berkembang pesat.